Disclaimer. Cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Pada suatu hari, suara bergema dengan keras, mengguncang area di sekitar tempat itu memanggil nama Mu Myeong. Di tempat itu, terdapat seorang anak berpenampilan pengemis, dan ia adalah si Mu Myeong itu sendiri. Ia adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki apapun dan juga tidak memiliki tujuan hidup. Tepat di saat yang sama, kembali bergema suara di udara, memerintahkan Mu Myeong untuk melindungi seorang anak. Ternyata, perintah tersebut datang dari kepala klan Cheon, Cheon Wichang, dan saat itu, ia melanjutkan, ini adalah tujuan hidup barunya. Ia tidak mempertanyakan apapun, dan hanya menoleh pada anak yang bersembunyi di belakang kepala keluarga klan Cheon, putra pertama keluarga Cheon yang akan ia lindungi, yaitu si Cheon Muryang. Mereka berdua saling menatap beberapa saat, dan tatapan mereka seolah penuh emosi. Seketika, Mu Myeong menundukkan kepalanya, lalu mengungkapkan, ia bersedia menerima perintah kepala keluarga klan Cheon. Pada saat itu, ia berpikir bahwa anak yang akan ia lindungi adalah seorang yang tak berdaya, namun tak disangka, di masa depan, anak tersebut malah menjadi sampah sejati yang akan menghancurkan keluarganya. 15 tahun pun berlalu, saat kepala keluarga klan Cheon meninggal dengan tiba-tiba, perilaku Cheon Muryang semakin memburuk. Aula-aula yang dulunya dipenuhi kebanggaan, kini hanya menyisakan keheningan. Reputasi klan yang dulunya merupakan salah satu dari 10 keluarga besar kini telah menghilang. Di bawah pemerintahan Cheon Muryang, klan dalam keadaan kacau, sebagian anggota telah pergi, dan sisanya telah mati akibat musuh yang menyerang. Walaupun begitu, Mu Myeong tetap berada di sisi Cheon Muryang. Mu Myeong mendedikasikan dirinya sebagai prajurit pengawalnya. Saat itu, para pembunuh terus berdatangan secara bergelombang, dan ketika Mu Myeong berhasil mengatasi sebagiannya, perhatian mereka teralihkan pada sekelompok orang yang tengah mendekat. Raut wajah Cheon Muryang seketika khawatir dan penuh gelisah saat melihat orang-orang tersebut. Namun tiba-tiba, ia menancapkan pedangnya tepat di tubuh Mu Myeong, pengawal yang telah mendedikasikan hidupnya untuk dirinya sendiri. Mu Myeong benar-benar tak menyangka akan hal itu, dan ia tak percaya, imbalan atas pengabdiannya sampai detik ini adalah dikhianati. Tangan Cheon Muryang bergemetar, ia meneteskan air mata, seolah terpaksa melakukan hal tersebut. Di saat itu, sekelompok orang sebelumnya telah mengelilingi mereka berdua. Cheon Muryang mencoba mengatakan sesuatu kepada mereka, namun ia tak mampu mengucapkan apapun karena emosinya yang kacau. Tiba-tiba, orang-orang itu mengeluarkan senjata mereka. Melihat hal tersebut, Mu Myeong menyadari, Cheon Muryang mengkhianatinya dan bergandengan tangan dengan sekte iblis karena ingin membangkitkan keluarga Cheon yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Melihat situasi saat ini, Mu Myeong sadar bahwa Cheon Muryang telah membuat pilihan yang benar-benar salah. Tiba-tiba, petir menyambar di mana-mana. Anggota-anggota berpengaruh sekte iblis kembali berdatangan. Mereka memiliki wajah yang benar-benar aneh. Sisa keberanian Cheon Muryang seketika menghilang hanya dengan melihat wajah mereka, dan di detik-detik itu, Mu Myeong yang masih mencoba mempertahankan kesadarannya sempat bergumam, jika Cheon Muryang ingin hidup, ia seharusnya tidak membawa mereka masuk dari awal. Tiba-tiba, salah satu anggota sekte iblis muncul di belakang Cheon Muryang, sambil bersiap mengayunkan senjatanya untuk menebas lehernya. Menyadari hal itu, Cheon Muryang mencoba menghindar. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat, karena ketika orang itu mengayunkan senjatanya, kepalanya seketika terpisah dari tubuhnya. Mu Myeong menyaksikan kematiannya, dan hatinya dipenuhi rasa penyesalan dalam hidupnya. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa ia seharusnya tidak melayani Cheon Muryang sejak awal. Ia lalu bertanya-tanya, apakah kepala keluarga klan Cheon sedang menyaksikan semua ini dari alam lain, menyaksikan kehancuran keluarganya. Tatapan kosongnya mengarah ke langit, ia merasa hampa, dan ketika orang-orang berjubah mendekatinya untuk benar-benar membunuhnya, ia akhirnya sadar, tidak ada gunanya menyalahkan siapapun sekarang. Tepat saat itu, pikirannya melayang ke hari di mana ia pertama kali diberi nama, saat kepala keluarga Cheon membawanya masuk, dan memberinya nama Mu Myeong, yang memiliki arti tanpa nama. Di masa kini, ia menatap bangunan klan untuk terakhir kalinya, dan ia berharap, jika ada kehidupan kedua, dia ingin memiliki nama sejak awal, kehidupan yang menjadi miliknya sendiri, bukan kehidupan sebagai sosok yang harus melindungi seseorang, dan pada akhirnya, ia benar-benar berakhir dibunuh oleh orang-orang berjubah merah. Ketika ia mengira dirinya telah mati, ia merasakan sesuatu yang dingin. Secara tak sadar,
Ia membuka matanya. Tangan lembut seorang wanita membasuh kakinya, dan saat ia menatap ke depan, wajah wanita tersebut terpampang jelas. Ia jelas terkejut dan secara tidak sengaja mendorong wanita tersebut. Ia berdiri di tempat tidur, mempertanyakan apa yang terjadi dan kenapa ia masih hidup, padahal sudah jelas bahwa begitu banyak pedang telah menancap di tubuhnya. Tiba-tiba, pelayan wanita yang bernama Wolyong tersebut menunduk, meminta maaf sambil memanggilnya dengan tuan muda, mengira bahwa tuan mudanya menjatuhkannya karena suhu air yang ia gunakan untuk membasuh kaki sudah dinding. Pada saat itu, Mu Myeong langsung mengenali pelayan tersebut. Pelayan tersebut adalah pelayan pribadi yang melayani Cheon Muryang sejak kecil, sekaligus pelayan yang selalu disiksa oleh Cheon Muryang. Wolyong terus memohon pengampunan padanya, sambil terus memanggilnya tuan muda. Ia benar-benar keheranan, dan bertanya kenapa dia memanggilnya tuan muda sekaligus menanyakan di mana tuan muda Cheon sekarang. Wolyong kebingungan, lalu menjelaskan, bukankah dia sendiri adalah tuan muda Cheon Muryang itu? Ia mengelus wajahnya, lalu dengan cepat menoleh ke ember air, dan ia akhirnya sadar bahwa itu memang benar. Malam pun tiba, terlihat ia yang sedang merenungkan semuanya. Ia yakin ini bukanlah mimpi karena ia telah memeriksanya berkali-kali. Ia mempertanyakan bagaimana ia bisa hidup kembali 15 tahun ke masa lalu di dalam tubuh pria yang telah mengkhianatinya. Ia terdiam, lalu teringat kejadian sebelumnya saat ia menanyakan pada Wolyong apakah ada seseorang di klan yang bernama Mu Myeong. Di saat itu, Wolyong menggelengkan kepalanya sambil menjelaskan, ia tidak pernah mendengar nama itu. Karena semua yang telah terjadi padanya, ia akhirnya mengerti, dengan menjadi Cheon Muryang, jati dirinya sebagai Mu Myeong yang dulu telah lenyap. Ia membuka jendela kamar, lalu berpikir, meski begitu, ini adalah sebuah kesempatan baginya, karena dengan begini, ia memiliki waktu 15 tahun untuk mengubah segalanya. Tetapi sebelum memikirkan semua itu, perhatiannya tertuju pada ruangan yang ia tempati sekarang. Ia mengerutkan kening, karena berpikir, ruangan ini terlalu sederhana, hampir kumuh, sama sekali tidak seperti kamar pemimpin klan yang ia ingat di masa depan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sesuatu yang berkilauan kebiruan di atas rak. Hal itu mengingatkannya kejadian saat ia ditusuk dari belakang, dan ia tak menyangka, pedang cahaya surgawi, pedang yang telah mengakhiri hidupnya ada bersamanya saat ini. Pedang tersebut sangat istimewa, karena pedang tersebut adalah senjata legendaris yang konon lahir dari seberkas cahaya yang menembus kegelapan, harta karun klan yang hanya diberikan kepada putra tertua. Ia tak bisa menyembunyikan ekspresinya saat menyentuh pedang tersebut. Jantungnya berdetak kencang, ia menghunuskan pedang tersebut ke depan, dan dengan hanya melakukan itu saja, ia dapat merasakan bahwa pedang tersebut benar-benar berbeda dari pedang-pedang yang pernah ia gunakan di kehidupan pertamanya. Karena tak bisa menahan rasa senangnya, ia mencoba mengayunkan pedang tersebut menggunakan beberapa gerakan sederhana. Namun sebelum bisa menyelesaikan gerakan-gerakan tersebut, ia terjatuh, karena tubuhnya benar-benar tak berdaya. Ia tak menyangka, melakukan gerakan sederhana saja sangat membebani tubuhnya. Ia menatap kedua lengannya yang telah kesakitan akibat memegang pedang, dan ia akhirnya memahami kenyataan yang sebenarnya, bahwa tubuhnya sangatlah lemah, dan lebih buruk dari kata lemah. Tidak tinggal diam, ia langsung bermeditasi untuk mencari tahu penyebabnya, karena menurutnya, meskipun Cheon Muryang tidak pernah berlatih seni bela diri, ia seharusnya masih bisa mengayunkan pedang cahaya surgawi dengan beberapa gerakan. Dalam meditasinya, ia teringat bahwa energi internal seharusnya mengalir lancar dari dantian ke seluruh meridian. Namun yang ia temukan dalam tubuh barunya ini adalah kekacauan. Energinya tidak mengalir ke seluruh meridiannya, tetapi tidak stabil dan tersumbat dalam dantian. Energinya sangat kacau dan saling bertabrakan, dan jika ini terus dibiarkan, dantian dan meridiannya suatu saat akan benar-benar rusak. Hal itu membuatnya khawatir, sekaligus membuatnya berpikir, ini bisa terjadi karena Cheon Muryang selalu memaksakan dirinya untuk terus mengonsumsi ramuan obat agar bisa bertambah kuat dengan cepat, padahal itu adalah cara yang salah. Hari pun berganti, dan ia memutuskan untuk pergi ke tempat latihan. Di sana, para murid keluarga Cheon terlihat tengah berlatih dengan pedang kayu. Gerakan mereka tajam dan disiplin, namun tiba-tiba, seorang murid yang sedang berduel seketika memukul lawannya dengan keras, sehingga memicu perdebatan kecil. Mereka melakukan duel karena sedang taruhan, dan karena berhasil memenangkan duelnya, si pemenang memaksa murid yang kalah untuk memberikannya uang sesuai kesepakatan taruhannya. Ketika murid yang kalah akan mengatakan sesuatu, perhatiannya langsung teralihkan pada tuan muda yang sedang berlatih. Mereka keheranan, dan bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan padahal mereka sebelumnya tidak pernah melihatnya berlatih. Mereka menganggap apa yang ia lakukan sebagai lelucon, tetapi ia hanya mengabaikan mereka, karena menurut pemikirannya, tubuhnya yang berantakan menandakan bahwa harga dirinya kini tidak berarti apa-apa, dan satu-satunya hal penting yang harus ia lakukan adalah bertahan hidup. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia mulai berlari.
Pemandangan itu sungguh menyedihkan bagi para murid. Langkah kakinya yang berat bergema di halaman saat ia berjuang menjaga kecepatan. Tawa langsung mengikutinya dari belakang, sementara tatapan jijik menusuk punggungnya. Dua murid yang berduel sebelumnya terus memperhatikannya, namun tiba-tiba salah satu dari mereka tersenyum sinis, lalu menyatakan, ia akan membuat tuan muda menyesal telah datang ke tempat ini. Saat itu, tuan muda yang sudah merasa kelelahan setelah berlari sebentar, menyadari bahwa kondisi tubuhnya ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia sadar, ramuan tak terhitung jumlahnya yang sudah dikonsumsi oleh pemilik tubuh sebelumnya telah berubah menjadi racun yang perlahan merusaknya, dan ia berpikir, seandainya pemilik tubuh berlatih dengan benar sejak awal, energi itu mungkin akan memberinya kekuatan internal yang luar biasa. Tiba-tiba, sebuah pedang sungguhan menebas udara dan melesat melewatinya sebelum menancap keras di dinding bangunan. Ia terkejut dan menatap pedang tersebut, dan mempertanyakan apakah itu benar-benar pedang sungguhan. Murid yang melempar pedang tersebut berjalan mendekat sambil meminta maaf, mengklaim bahwa senjata itu terlepas dari tangannya. Di belakangnya, para murid lain tertawa dengan penghinaan yang terang-terangan, sementara pemimpin mereka menyeringai saat telah berada di depan Muryam. Muryam berdiri diam menghadapi mereka dengan ekspresi serius, mempertanyakan dalam hati apakah tuan muda pertama dulu memang diperlakukan seperti ini. Saat itu, para murid yang mengganggunya memperingatkannya bahwa halaman latihan adalah tempat yang berbahaya, dan menyarankan agar ia kembali saja ke kamarnya. Si pengganggu utama yakin peringatan seperti itu cukup untuk membuatnya melarikan diri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan tenang, Muryam berterima kasih atas perhatiannya dan berkata bahwa ia akan berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Cheon Muryam kembali berlari melanjutkan latihannya. Para murid langsung tertawa terbahak-bahak, dan ternyata, mereka telah memasang taruhan. Salah satu dari mereka meminta hasil taruhan pada murid yang melempar pedang, karena ia gagal membuat tuan muda pergi. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk pergi minum, meskipun salah satu dari mereka tetap berdiri di belakang, menatap ke bawah sambil menunjukkan ekspresi benci. Sementara itu, Muryam terus berlari. Ia tahu bahwa jika pertarungan benar-benar terjadi, ia pasti akan kalah, dan karena itu, ia memutuskan menahan diri. Kemudian, ia berpikir, setelah ini dirinya harus memasuki perpustakaan seni bela diri klan. Tujuannya jelas, karena ia ingin mempelajari seni bela diri rahasia klan yang sangat ingin ia pelajari di kehidupannya dulu. Namun saat matahari mulai terbenam, dan ia akhirnya tiba di sana, dua penjaga sudah berdiri di depan pintu besar itu dan menghalangi jalannya. Ketika ia menanyai mereka, salah satu penjaga mendesah dingin dan mengatakan bahwa ia telah dicopot dari posisinya sebagai penerus, dan karena itu, ia tidak lagi diizinkan masuk. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan keras. Dengan tubuh gemetar, ia kembali ke kamar kecilnya dalam keadaan frustasi. Ia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur dan menatap sekitar dengan polos, sambil bergumam, sekarang ia akhirnya mengerti mengapa kamarnya begitu sederhana. Ia marah karena pemilik tubuh meninggalkan begitu banyak masalah. Namun, ia dengan cepat menenangkan dirinya, karena berpikir, masa lalu tuan muda pertama selalu tidak berjalan normal. Ia memiliki banyak musuh, memiliki tubuh yang rusak, dan bahkan bawahannya sendiri terus mengejeknya. Pemikirannya itu membuatnya sadar, karena alasan itulah dia mengkhianatinya di kehidupannya dulu, karena ia tak percaya pada siapapun. Tiba-tiba, ia mencengkram kasur, karena berpikir, dia tidak butuh alasan apapun. Tuan muda pertama telah membawa masuk kultus demonik, yang akhirnya berakhir memusnahkan klan Cheon, dan alasan karena ia memiliki banyak masalah karena kelakuannya sendiri. Saat ia mulai menenangkan diri, pandangannya tertuju pada makanan yang ditinggalkan oleh Wolyong yang merupakan jamur tanpa daging. Ia sempat heran bagaimana tubuhnya ini bisa menjadi begitu gemuk dengan makanan yang sesederhana ini. Namun terlepas dari segalanya, ia tak mempermasalahkannya, karena setidaknya ia masih memiliki satu sekutu. Keesokan paginya, ia kembali ke halaman latihan. Ia mulai dengan peregangan sederhana, tetapi bahkan usaha sekecil itu sudah membuat napasnya terengah-engah. Tubuhnya terasa sangat sakit, dan ia masih tidak percaya dirinya bisa kelelahan hanya karena pemanasan. Saat itu, Wolyong muncul. Ia tampak terkejut melihat tuan mudanya sudah bangun sepagi itu. Di tangannya terdapat pakaian yang telah disiapkan. Lalu ia bertanya dengan ragu apakah tuan muda benar-benar berencana untuk berlatih lagi hari ini. Merasa sedikit malu, namun tetap bertekad, ia menjawab iya. Wolyong itu tersenyum kecil dan mendoakan harinya menyenangkan. Melihat pakaian yang dibawanya, Muryam tiba-tiba menyadari sesuatu, dan saat ia hendak mengatakan sesuatu, Wolyong tiba-tiba meminta maaf belum mencuci pakaian tersebut, menjelaskan ia seharusnya mengerjakannya lebih cepat namun ia malah tertidur semalam. Melihat ekspresi wajahnya, Muryam berpikir bahwa Wolyong sekarang tidak dapat membantu banyak, namun karena dia satu-satunya sekutunya, ia tidak mempermasalahkannya.
Ia melangkah mendekat, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Wolyong, mengucapkan terima kasih dengan tulus atas kerja kerasnya. Wolyong langsung kebingungan. Ia sama sekali tidak mengerti perubahan sikap tuan mudanya yang tiba-tiba menjadi begitu baik. Dengan senyum kecil, ia meminta maaf dan memperingatkan bahwa mungkin Wolyong akan segera memiliki lebih banyak pekerjaan, karena dirinya akan sering berlatih mulai sekarang. Setelah mengucapkan itu, ia kembali melanjutkan latihannya, sementara Wolyong hanya bisa berdiri di tempat, memperhatikannya dengan wajah bingung dan pipi yang sedikit memerah. Malam pun tiba, bulan cukup terang dan ditutupi sebagian awan. Muryam masih terus berlari. Keringat mengalir deras di wajahnya, napasnya semakin berat, dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya hingga hampir membuatnya pingsan. Walaupun begitu, ia tetap menolak berhenti. Sebuah ingatan dari kehidupan lamanya sebagai mumyong tiba-tiba muncul di benaknya. Ia teringat masa-masa latihan keras di bawah pengawasan gurunya yang ketat. Saat itu, ia ingin menghadiri festival tahun baru, tetapi gurunya memarahinya habis-habisan, menyebutnya tidak tahu berterima kasih dan memaksanya mengulang 100 pukulan latihan sebagai hukuman. Sementara itu, tak jauh dari tempatnya berada, Muryam kecil dan ayahnya, kepala keluarga klan Cheon bersiap pergi menikmati parade lampion. Dalam kehidupan itu, ia sadar dirinya tidak pernah memutuskan melakukan sesuatu untuk hidupnya sendiri, karena ia hanya berusaha membalas kebaikan kepala keluarga klan yang telah memberinya, seorang yatim piatu tanpa nama tempat di klan. Namun di masa ini, ia merasa semuanya berbeda. Sekarang ia memiliki kesempatan untuk memutuskan sendiri apa yang ingin ia lakukan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan untuk pertama kalinya, latihan terasa seperti kebebasan baginya. Dari sudut lain, Wolyong memperhatikannya dengan ekspresi cemas. Tepat saat itu, ia tiba-tiba terkejut, karena melihat, tuan mudanya seketika jatuh pingsan karena kelelahan. Wolyong segera berlari menghampirinya dan secara mengejutkan mampu mengangkat tubuhnya yang jelas jauh lebih besar dari tubuhnya. Hari-hari pun berlalu, Muryam terus berlatih tanpa henti, bahkan ketika hujan turun deras. Para murid tetap mengawasinya dari kejauhan sambil mengejeknya, dan dua murid sebelumnya kembali memasang taruhan, dan salah satu dari mereka yang bernama Nong Ryowon kesal karena tuan muda yang gemuk terus muncul setiap hari. Mereka menertawakan kegigihannya, mengatakan bahwa bahkan jika suatu hari ia menjadi kepala keluarga, ia tidak akan pernah memiliki kekuasaan yang nyata. Menurut mereka, kekuasaan sebenarnya berada di tangan para dewan tetua, dan yang terpenting, mereka tahu dengan jelas bahwa Komandan Cheon Seon-hak takkan mengikuti perintahnya. Mereka lalu berpikir, bahkan jika tuan muda pertama tetap menjadi kepala keluarga, mereka para murid hanya akan bergabung dengan pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Komandan Cheon Seon-hak, yang berarti, tuan muda pertama takkan bisa melakukan apapun pada mereka. Karena taruhannya sudah selesai, sebagian besar dari mereka pergi sambil mengeluh tentang hujan yang semakin dingin. Nong Ryowon tetap tinggal di tempat. Ia menatap tuan muda itu dengan curiga, dan berkata dengan keras, Cheon Muryam pasti sedang merencanakan sesuatu untuk merebut kembali gelarnya sebagai penerus. Ia terus mengoceh, dan menjelek-jelekan Cheon Muryam, dan sempat didengar oleh Cheon Muryam. Untuk saat ini, Muryam memutuskan untuk mengabaikannya, karena ia tahu dengan jelas, ia belum bisa melakukan apapun sekarang. Dari kejauhan, Wolyong yang secara tidak sengaja mendengar ocehannya mencengkram pakaian yang dibawanya. Ia kesal, karena tidak terima tuan mudanya diperlakukan seperti itu. Waktu terus berlalu, hingga akhirnya sinar matahari kembali menyinari halaman klan. Di lapangan latihan, beberapa pedang tersusun rapi di rak senjata. Cheon Muryam datang mengambil salah satunya, dan akhirnya, latihan tahap baru pun dimulai. Ia menggenggam pedang kayu itu dengan erat, lalu mulai mempraktikkan serangan-serangan yang pernah ia kuasai dalam kehidupan sebelumnya. Saat ia mengayunkan pedang, ia akhirnya merasakan sesuatu yang baru pada tubuhnya. Setelah latihan keras selama berhari-hari, ia akhirnya memiliki stamina yang cukup untuk menggunakan pedang dengan benar, dan jika menggabungkan staminanya dengan seni pedang, ia yakin ia dapat mempercepat penyerapan ramuan-ramuan yang telah merusak tubuhnya. Tiba-tiba, perhatiannya teralihkan pada arah lain. Dari arah itu, terlihat Nong Ryowon yang berdiri tepat di depan Wolyong, dan menuntut Wolyong untuk menarik kembali kata-katanya. Wolyong tetap berdiri teguh, dan dengan mengejutkan, ia tiba-tiba memerintahkannya untuk berhenti menghina tuan muda. Suaranya bergema jelas di seluruh halaman klan, dan Nong Ryowon semakin kesal. Ia mencengkeram kerah bajunya dengan kasar dan menuntut agar gadis itu mengulangi apa yang baru saja ia katakan. Namun tanpa ragu sedikit pun, Wolyong tetap berdiri tegak dan dengan tegas menyuruhnya menarik kembali penghinaan yang telah ia lontarkan kepada tuan mudanya. Para murid yang berada di sekitar mereka hanya menonton. Sebagian merasa geli, sementara yang lain justru penasaran apa yang akan terjadi jika situasi semakin memanas. Sementara itu, Nong Ryowon masih tidak percaya bahwa seorang pelayan berani menantangnya seperti itu.
Karena dibutakan oleh amarah, ia mengencangkan cengkeramannya, namun gadis muda itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Matanya tetap tenang, dan suaranya sama sekali tidak tergoyahkan. Kesal karena pembangkangannya, Nung Ryowon akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertengkaran itu dengan kekerasan. Ia menghunus pedangnya, melayangkannya dan berniat menghentikannya saat pedangnya telah berada di dekat lehernya, untuk melihat apakah Wolyong masih berani berbicara dengan nada yang sama. Namun sebelum ia sempat bertindak, sesosok orang tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi serangan tersebut. Nung Ryowon terkejut dan mempertanyakan apa yang baru saja terjadi. Yang melakukan hal tersebut adalah Cheon Muryam, dan pada saat yang sama, ia menanyakan apa yang ingin Nung Ryowon rencanakan. Nung Ryowon kembali terkejut setelah mengetahui siapa yang baru saja menghentikannya. Ia mencoba mencari alasan untuk membenarkan tindakannya, namun karena suaranya gagap karena masih terkejut, Muryam tiba-tiba menyuruhnya berhenti berbicara dan mengerahkan pedangnya kepada orang yang tepat. Mendengar Tuan Muda mengatakan hal tersebut sambil menodongkan pedangnya padanya, Nung Ryowon menunjukkan ekspresi bingung, sambil bertanya, apakah Tuan Muda sedang menantangnya berduel? Muryam tersenyum tipis. Ia mengulangi kata duel dengan perlahan, lalu melanjutkan, bagaimana kalau disebut sebagai duel pertarungan hidup dan mati? Seketika, suasana langsung menjadi hening karena ucapannya, dan Nung Ryowon hanya bisa terdiam karena terkejut. Di saat itu, Cheon Muryam menyatakan, jika Nung Ryowon menang, maka ia tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di tempat latihan dan akan mengabaikan kejadian ini. Wolyong tersentak dan memanggilnya dengan panik. Ia khawatir, karena ia tahu, hari ini adalah hari pertama Tuan Muda memegang pedang selama sebulan terakhir. Saat ia berpikir bahwa dirinya harus menghentikan semua ini, Muryam seketika menancapkan sarung pedang ke tanah. Wolyong terdiam, sementara Muryam seketika menunjukkan ekspresi marah, sambil bergumam, ia dapat menahan penghinaan terhadap dirinya, tetapi ia tidak akan mentolerir penghinaan terhadap seseorang yang peduli padanya, karena itu adalah keyakinannya. Nung Ryowon mulai merasa ragu. Tatapan dingin yang tertuju kepadanya membuatnya gelisah. Namun karena kebanggaannya, dan masalah ini sudah sampai seperti ini, ia tak berniat mundur dan berakhir menerima tantangan tersebut. Menurut pemikirannya, kekuatan, kecepatan dan ilmu pedangnya jauh lebih unggul dari Cheon Muryam, dan karena itu, ia yakin, Cheon Muryam, Tuan Muda pertama tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Ia menganggap Muryam menyedihkan, namun, ketika mereka saling berhadapan satu sama lain, Nung Ryowon merasa ada sesuatu yang aneh. Aura yang intens perlahan terpancar dari Tuan Muda, dan Nung Ryowon langsung bisa merasakannya. Ketakutan mulai muncul di matanya, karena sebuah tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Melihat ekspresinya, dengan suara dingin, Muryam menanyakan apakah ia merasa takut. Nung Ryowon secara tak sadar mundur selangkah. Namun sebelum ia sempat menenangkan dirinya, Muryam tiba-tiba berkata dengan tenang, jika Nung Ryowon tidak menyerang, maka ia yang akan menyerang lebih dulu. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung melesat maju. Nung Ryowon berhasil menghindarnya, dan dalam hati, ia mengejek gerakannya terlalu lambat dan mengatanya bodoh karena berani menantangnya melakukan duel hidup dan mati. Namun, tepat saat pedang mereka saling bertabrakan, sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Muryam berhasil dengan mudah menjatuhkan pedangnya Nung Ryowon, dan melayangkan pedang ke arahnya dan menghentikannya tepat waktu sebelum mengenai lehernya. Nung Ryowon hanya bisa terdiam, dan mempertanyakan bagaimana ini bisa terjadi. Ia sesaat tidak mampu memahami apa yang telah terjadi, tetapi dengan cepat ia sadar bahwa Tuan Muda baru saja menggunakan teknik yang tak ia ketahui. Ia mempertanyakan bagaimana Tuan Muda bisa sekuat itu, dan tiba-tiba, Muryam dengan tenang mengingatkannya, bahwa sebelumnya ia telah dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, lalu mempertanyakan, kenapa Nung Ryowon berani mengayunkan pedangnya dengan ceroboh di depan lawannya. Karena Nung Ryowon hanya diam saja, Muryam bertanya padanya, apakah kelakuannya adalah sesuatu yang diajarkan oleh klan Cheon. Mendengar semua yang ia katakan, Nung Ryowon seketika terjatuh dan berakhir berlutut. Melihat hal itu, Muryam memandangnya dengan dingin dan menyebutnya menyedihkan. Ia memutuskan untuk meninggalkannya, dan saat itu, ia sempat mengungkapkan bahwa Nung Ryowon tidak cocok memegang pedang. Di saat yang sama, terlihat darah menetes dari tangannya Muryam, akibat teknik yang ia gunakan barusan telah melampaui batas kemampuan tubuhnya saat ini. Namun meskipun terluka, ia tetap berdiri tegak. Ia memerintahkan Nung Ryowon untuk pergi dan merenungkan satu hal, kenapa ia memegang pedang, dan hanya kembali menantangnya setelah menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Perkataan Muryam seketika membuat Nung Ryowon terkejut, seolah ia telah menyadari sesuatu. Saat Muryam mengajak Wolyong pergi, Nung Ryowon seketika mencoba menghentikannya, namun, ia memutuskan menghapus niatnya, dan berakhir membiarkan mereka pergi. Setelah memasuki sebuah bangunan, Wolyong tiba-tiba meminta maaf berulang kali, menyalahkan dirinya sendiri karena telah menyebabkan masalah. Muryam hanya diam saja sambil menatapnya.
Pada saat itu, Wol Yong terus mengutarakan, ia tidak tahan mendengar orang lain mengejek usaha tuan mudanya, sehingga kata-kata yang berakhir membuat Nong Ryowon marah keluar begitu saja tanpa sempat ia pikirkan. Dengan kepala tertunduk dan pandangan tertuju ke lantai, ia kembali meminta maaf karena tuan mudanya sampai terluka akibat dirinya. Namun di dalam benaknya, Muryang justru berpikir bahwa luka itu bukan disebabkan oleh tindakan Wol Yong, tetapi muncul karena ia memaksakan diri menggunakan teknik yang tak sanggup ditahan oleh tubuhnya yang lemah. Karena bingung harus menjelaskan, ia meminta Wol Yong untuk tidak perlu meminta maaf sama sekali, karena bagaimanapun, Wol Yong telah membelanya. Wol Yong perlahan mengangkat kepalanya, terkejut mendengar ungkapan tersebut. Setelah itu, Muryang mengungkapkan, ia bisa memaafkan siapapun yang menghinanya, namun ia takkan membiarkan orang yang peduli padanya ditindas, tidak peduli siapapun lawannya. Mata Wol Yong seketika terbuka lebar mendengar perkataannya, dan langsung mengingatkannya pada sebuah kenangan lama bertahun-tahun lalu saat perayaan Tahun Baru. Di masa itu, Wol Yong menanyakan apa keinginannya, dan Muryang langsung menjawab bahwa ia ingin tumbuh skuad gajah untuk melindungi keluarganya. Pada saat itu, Cheon Muryang dengan penuh semangat berjanji pada Wol Yong, bahwa ia akan mulai berlatih pedang esok harinya, dan menambahkan, meskipun Wol Yong lebih tinggi darinya, ia tetap akan melindunginya. Kenangan itu membuat Wol Yong menangis. Menangis karena bukan takut ataupun sedih, tetapi menangis karena bahagia dan senang, karena tuan muda yang sekarang terasa seperti tuan muda yang dulu sangat ia kagumi. Namun tepat ketika suasana di antara mereka mulai melunak, sebuah suara tegas tiba-tiba memecah keheningan ruangan. Suara itu bertanya apakah Muryang benar-benar bisa bertanggung jawab atas kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Muryang langsung merasa tegang dan berbalik ke arah pintu. Dari arah sana, seseorang berjalan mendekat. Ia adalah salah satu dari 3 pilar keluarga Cheon, Grand Master sekaligus komandan dari pasukan pedang naga surgawi dan pasukan Phoenix surgawi, Cheon Seonhak. Hanya dengan kehadirannya, tekanan langsung memenuhi seluruh ruangan, dan dengan tatapan tajam yang tidak tergoyahkan, ia kembali mengulangi pertanyaannya, apakah Muryang benar-benar bisa bertanggung jawab atas kata-kata yang telah ia ucapkan. Muryang segera membungkuk dengan hormat dan meminta maaf karena tidak menyapanya lebih awal. Kenangan dari kehidupan sebelumnya langsung muncul saat itu. Namun pamannya hanya mencemooh dan menyuruhnya berhenti membuang waktu. Ia memerintahkannya untuk menjawab pertanyaan itu secara langsung. Muryang menggenggam pedangnya, menatap pamannya dengan tenang, dan akhirnya menjawab dengan tegas, melindungi orang-orangnya adalah keyakinannya, dan sebagai tuan muda pertama, ia akan bertanggung jawab atas kata-katanya. Mendengar pernyataan yang begitu berani, sang paman hanya tertawa dingin. Kemudian, ia menyebutkan teknik yang digunakan oleh Cheon Muryang dalam duel tadi adalah teknik cakra naga. Matanya menyipit saat ia menjelaskan bahwa teknik itu adalah seni rahasia pasukan pedang naga surgawi, sesuatu yang mustahil dipelajari tanpa diajarkan secara langsung. Dikarenakan hal itu, ia berasumsi bahwa Muryang mempelajarinya secara ilegal dari seorang pengkhianat dalam pasukannya. Ia yakin pengkhianat tersebut adalah orang yang peduli pada Muryang dan termasuk orang-orangnya Muryang. Ia berjanji akan menemukan dan menghukumnya, dan melihat apa yang akan Muryang lakukan untuk melindungi orang-orangnya. Cheon Seonhak lalu menambahkan, jika Muryang gagal melindunginya, ia akan menuntut pertanggungjawabannya atas keributan hari ini, dan melarangnya memasuki tempat latihan. Muryang memahami maksud perkataannya. Jika hal tersebut dibiarkan, maka itu bisa menjadi alasan yang sempurna bagi pamannya untuk melarangnya berlatih secara permanen karena menganggapnya menjijikan. Pamannya terus menatapnya dengan intens, menunggu penjelasan darinya. Muryang menarik napas perlahan. Ia tahu bahwa mulai sekarang, setiap kata yang keluar dari mulutnya harus dipilih dengan sangat hati-hati. Setelah itu, ia dengan tenang menyatakan bahwa tidak ada pengkhianat di dalam pasukan pedang naga surgawi. Cheon Seonhak tampak sedikit terkejut dengan jawaban yang tak terduga itu. Tanpa ragu, Muryang menambahkan, ia mempelajari teknik itu hanya dengan menirunya setelah melihatnya didemonstrasikan 1 kali. Mendengar penjelasan tersebut, Cheon Seonhak tiba-tiba tertawa, dan saat ia berhenti, ia seketika menunjukkan ekspresi kesal. Ia menggenggam pedangnya, mengayunkannya ke depan. Aura yang keluar membuat Cheon Muryang dan Wol Yong terdorong ke belakang. Setelah itu, ia menyatakan, seseorang seperti Cheon Muryang tidak mungkin mampu meniru teknik rahasia hanya dengan sekali lihat. Pada saat yang sama, ia meminta Muryang untuk mencabut pedangnya, karena ia ingin Muryang membuktikan perkataannya dengan pedangnya. Muryang hanya diam saja, sambil terus menggenggam pedangnya. Ketika aura merah mengerikan mulai terpancar dari tubuh Cheon Seonhak, Muryang memberanikan diri mengatakan, jika pamannya tidak mempercayainya, ia mempersilakannya untuk menunjukkan teknik lain, dan ia berjanji, dirinya bisa menirunya dengan sekali lihat. Keberaniannya membuat Cheon Seonhak terdiam sesaat, dan perhatiannya langsung terfokus pada lengannya Muryang yang masih terus meneteskan darah. Ia menenangkan dirinya, lalu berkata,
Ia tidak menyangka Muryang masih berani berbohong hanya untuk menghindari hukuman, dan ia menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak mempercayai satupun perkataannya. Tiba-tiba, Cheon Seon-hak mengalihkan perhatiannya kepada Woo-yong dan memerintahkannya untuk maju. Tatapan tajamnya membuat Woo-yong langsung terpaku di tempat ketika ia menuntut penjelasan tentang rencana apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh tuannya. Dengan nada dingin, ia bahkan memperingatkan bahwa jika gadis itu berani berbohong, ia akan membunuhnya tanpa ragu. Ancaman itu membuat wajah Woo-yong langsung pucat pasi. Keringat mengalir di dahinya dan tangannya gemetar saat ia berusaha mencari kata-kata yang tepat. Setelah ragu beberapa saat, akhirnya ia mengatakan bahwa selama sebulan terakhir, tuan muda selalu tersenyum. Mendengar hal itu, Cheon Seon-hak langsung mengerutkan kening karena bingung. Bagaimana mungkin bocah bajingan yang dulu sangat pemarah selalu tersenyum? Woo-yong ragu-ragu menjelaskan semuanya, tetapi ia tetap bersikeras bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran. Ia mengingat dengan jelas bagaimana tuan mudanya berlatih tanpa henti dengan senyum tulus di wajahnya. Bahkan ketika berlari sendirian di halaman, meskipun kelelahan dan terus diejek oleh orang lain, ia tetap tersenyum. Cheon Seon-hak terdiam mendengar itu, sementara di sisi lain, Cheon Muryang tak menyangka bahwa Woo-yong selama ini terus memperhatikannya diam-diam. Ia lalu bergumam, ia bisa selalu tersenyum, karena untuk pertama kalinya ia bisa bekerja keras untuk dirinya sendiri. Di saat itu, Woo-yong melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa bahkan ketika orang lain terus menghinanya, tuan mudanya memilih untuk mengabaikan mereka. Dulu, tuan mudanya akan marah atau pasti akan kabur. Namun kali ini, ia tidak pernah melakukan hal itu sekalipun. Sebaliknya untuk pertama kalinya, tuan muda menghunuskan pedangnya demi dirinya. Suaranya bergetar oleh emosi ketika ia mengungkapkan bahwa tuan muda benar-benar telah berubah, dan ia juga menyatakan bahwa dirinya percaya padanya. Cheon Seon-hak mendengarkan semua itu dengan saksama. Ekspresi tegasnya perlahan sedikit melunak ketika ia merenungkan kesaksian tersebut, dan setelah terdiam beberapa saat, ia akhirnya bertanya kepada keponakannya, seni bela diri apa yang kini ia kuasai. Dengan tenang, Muryang menjawab bahwa ia mempelajari seni matahari surgawi. Mendengar jawaban itu, Cheon Seon-hak mengangkat dua jarinya dan menetapkan sebuah syarat. Dalam waktu 2 bulan, ia harus membuktikan dirinya dengan mengalahkan murid latihan terbaik, dan jika ia berhasil melakukannya, dirinya akan mempercayainya. Tatapan tajam Cheon Seon-hak tertuju langsung kepada keponakannya, saat ia bertanya apakah ia mampu menyelesaikan tantangan tersebut. Momen ini sempat mengingatkannya tentang kehidupannya dulu, di mana saat itu Cheon Seon-hak selalu mengujinya seperti ini. Hal itu membuatnya tersenyum, dan dengan penuh percaya diri menjawab, 1 bulan sudah lebih dari cukup. Jawaban berani itu langsung mengejutkan Cheon Seon-hak. Ia kembali menyimpan pedangnya, dan saat membalikan badannya, ia berkata bahwa ia menantikannya. Melihat Cheon Seon-hak telah pergi, Muryang menghela napas perlahan. Ia kemudian menoleh ke arah Woo-yong, lalu mengatakan bahwa mereka juga harus kembali. Setengah bulan pun berlalu. Selama waktu itu, Muryang terus berlatih tanpa istirahat di siang hari, menyempurnakan gerakan pedangnya dengan kelincahan yang semakin meningkat. Tubuhnya perlahan berubah menjadi lebih ramping dan kuat, sementara ia merasakan bahwa sebagian besar energi yang berlebihan di dalam tubuhnya mulai larut, berkat seni matahari surgawi yang ia kuasai telah mencapai level 5. Namun masalahnya, ia tak bisa mengatasi energi yin yang terus menghambat kemajuannya. Hal itu membuatnya merasa sedikit menyesal karena dilarang memasuki perpustakaan klan, sebab metode kultivasi yang pasti bisa membantunya tersimpan di sana. Sambil menatap telapak tangannya, ia seketika mengharapkan bahwa energinya bisa sembuh seperti luka fisik seperti yang ada di tangannya. Sementara itu, berbagai bisikan mulai menyebar di antara para murid. Beberapa orang berkomentar bahwa murid terbaik pasti akan dengan mudah mengalahkan tuan muda, sementara yang lain berspekulasi bahwa tuan muda akan menyerah dan kabur sebelum pertandingan. Muryang mendengar semua itu, dan berpikir, apa yang mereka bicarakan adalah rumor-rumor yang disebarkan pamannya agar ia kehilangan kepercayaan dirinya dan menyerah di awal. Ternyata, murid latihan terbaik yang akan menjadi lawannya Muryang berada di sana. Ia duduk dengan santai, dan meminta teman-temannya untuk mengecilkan suara agar tidak didengar oleh tuan muda. Ia mengucapkan hal itu dengan santai, namun tiba-tiba, tuan muda pertama, yaitu Muryang telah berdiri tepat di dekat mereka. Saat itu, dengan suara tenang, ia bertanya apakah mereka memiliki sesuatu yang lucu untuk dibagikan. Kemunculannya yang mendadak membuat mereka terkejut. Ia kemudian menoleh kepada pemimpin kelompok tersebut dan bertanya apakah ia adalah murid latihan terbaik. Bocah itu membenarkannya, dan mengatakan bahwa tuan muda tidak perlu terlalu khawatir tentang pertarungan yang akan datang, karena ia berniat menyelesaikannya dengan lembut. Muryang mengamati wajahnya dengan saksama dan merasakan keakraban yang aneh. Karena itu, ia pun menanyakan namanya. Dengan senyum puas,
murid itu memperkenalkan dirinya sebagai Lee Seok-gi. Nama itu langsung membangkitkan ingatan lama, ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dalam ingatannya itu, pria ini adalah salah satu orang yang mengkhianati klan, yaitu membocorkan rahasia klan kepada kultus demonik. Kemarahan langsung membara di dalam dirinya, namun ia memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut sambil menyatakan, nama itu akan ia ingat. Mendengar itu, Lee Seok-gi menyeringai dan berkata dengan nada mengejek, itu merupakan sebuah kehormatan baginya. Muryang berbalik tanpa mengatakan apapun pada mereka, dan hanya bergumam dalam hati, ia awalnya hanya berniat membuktikan dirinya dalam duel yang akan datang, namun sekarang tekadnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam, bahwa ia akan membuat pengkhianat itu membayar semuanya. Setengah bulan kembali berlalu, dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Arena klan dipenuhi oleh kerumunan besar yang datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Banyak dari mereka berbisik penuh harap, menantikan saat tuan muda kembali dipermalukan di hadapan semua orang. Seorang pejabat klan kemudian maju ke depan dan meminta semua orang untuk tenang. Setelah suasana mulai hening, ia mengumumkan bahwa duel yang telah diatur oleh sang komandan akan segera dimulai. Di tempat tinggi yang menghadap langsung ke arena, sang komandan duduk mengawasi dengan ekspresi yang sulit ditebak. Nama pertama yang dipanggil adalah Lee Seok-gi. Dengan penuh percaya diri, pemuda itu menaiki tangga menuju arena sambil membawa pedang kayu di tangannya. Ia berdiri tegak dan memandang kerumunan dengan senyum penuh keyakinan. Tak lama kemudian, penyiar memanggil nama Cheon Muryang. Namun sesaat setelah nama itu diumumkan, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tuan muda itu tidak muncul. Penyiar menatap kerumunan dengan wajah bingung, sementara gumaman mulai menyebar di antara para penonton. Beberapa orang bahkan mulai tertawa, menyindir bahwa bocah gemuk itu pasti telah melarikan diri karena ketakutan. Tidak lama kemudian, tawa mengejek mulai terdengar di berbagai sudut arena. Banyak prajurit klan ikut mengolok-olok penantang yang tidak kunjung muncul. Ekspresi sang paman perlahan berubah muram, sementara Lee Seok-gi hanya tersenyum penuh kemenangan. Namun tiba-tiba, sebuah suara tenang bergema dari kejauhan. Suara itu menyatakan bahwa Cheon Muryang telah hadir. Mendengar hal itu, baik komandan maupun Lee Seok-gi langsung menoleh ke arah sumber suara dengan ekspresi terkejut. Di kejauhan, terlihat seorang sosok tinggi dengan tubuh tegap berjalan perlahan menuju arena, sambil diikuti oleh seorang pelayan wanita dari belakangnya. Langkahnya tidak tergesa-gesa, namun posturnya dipenuhi kepercayaan diri. Saat ia mulai menaiki tangga menuju arena, kerumunan yang tadinya ramai perlahan terdiam. Kebingungan langsung menyebar di antara mereka. Pria yang berjalan menuju arena itu hampir tidak menyerupai pemuda gemuk yang mereka ingat sebelumnya. Tubuhnya kini ramping dan kuat, sementara aura yang dipancarkannya terasa jauh lebih mengesankan. Setelah berada di arena, ekspresi serius dan keteguhan terpancar di wajahnya, dan saat itu, ia menyatakan bahwa dirinya, Cheon Muryang telah tiba. Para penonton terkejut karena mempertanyakan apakah pria itu benar-benar adalah tuan muda. Mereka heran. Bagaimana Muryang menurunkan begitu banyak berat badan hanya dalam waktu 1 bulan. Di saat mereka terus membicarakan dirinya, ia sama sekali tidak memperdulikannya, dan ia justru mengangkat pandangannya ke tempat di mana Cheon Seon-hak duduk mengawasi dengan ekspresi serius yang sulit ditebak. Sambil menggenggam pedangnya, ia kemudian membungkuk hormat dan meminta maaf karena telah datang sedikit terlambat. Cheon Seon-hak hanya menepis formalitas itu dan langsung bertanya apakah ia sudah siap untuk bertarung. Dengan senyum penuh percaya diri, Muryang menjawab bahwa ia sudah siap. Keduanya kemudian melangkah menuju ke tengah arena dan berdiri saling berhadapan, sementara ketegangan langsung memenuhi udara di sekitar mereka. Saat itu, Lee Seok-gi keheranan kenapa tatapan tuan muda terlihat percaya diri. Ia lalu berasumsi, tuan muda bisa seperti itu karena berhasil menurunkan berat badannya, tetapi menurutnya, hal itu takkan merubah hasil akhir dari pertarungan ini. Ia kemudian mempertanyakan apa yang dipikirkan oleh komandan, karena pertarungan ini sudah jelas sangat menguntungkannya. Ketika ia melihat bahwa para kapten dari pasukan Naga Surgawi dan Phoenix Surgawi juga duduk bersama Komandan Cheon Seon-hak untuk menonton pertandingan ini, ia seketika berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Sementara itu, Muryang dapat menebak apa yang sedang ia rencanakan. Hal itu bisa terjadi karena dirinya mengenal jelas sifat Lee Seok-gi. Dalam benaknya, kenangan dari kehidupan sebelumnya kembali muncul. Lee Seok-gi mendapat kekuasaannya dengan menjadi anggota pasukan pedang Naga Surgawi bukan karena pedangnya, tetapi karena melalui politik, dan karena dibutakan oleh keserakahan, ia justru malah menjual semua informasi rahasia klan kepada kultus demonik, dan ketika dirinya menyadari pengkhianatannya saat dirinya masih merupakan pengawalnya tuan muda pertama, semuanya sudah terlambat. Sekarang keadaannya berbeda, karena kali ini, ia akan menjadi orang yang menghakimi pengkhianat tersebut. Meski ia tahu bahwa saat ini Lee Seok-gi belum melakukan kejahatan apapun,
Justru itulah alasan ia harus menghentikannya sekarang. Sementara itu, Lee Seok-gi sendiri merasa semuanya berjalan dengan sempurna. Ia yakin keberuntungan selalu berada di pihaknya, dan itulah sebabnya ia bisa menjadi murid terbaik klan. Namun tanpa ia sadari, semuanya sudah diprediksi oleh Muryang, dan dalam pikirannya, ia berkata bahwa keberuntungan Lee Seok-gi telah berakhir. Sebelum memulai pertarungannya, panitia sempat menyatakan, pertarungan akan terus berlanjut sampai ia berkata untuk berhenti, karena ini bukan duel hidup dan mati, dan tepat saat komandan menyatakan, pertarungannya telah dimulai. Cheon Muryang langsung menerjang ke depan, untuk melancarkan serangan pertama, untuk memperpendek jarak di antara mereka dalam sekejap. Lee Seok-gi segera mempersiapkan dirinya, namun, senyuman yang ia tunjukkan seolah sedang meremehkan Muryang. Saat ia telah berada di depan Lee Seok-gi sempat teringat bahwa ia telah mendengar Tuan Muda mengalahkan Nong Ryowon dengan cara seperti ini. Kepercayaan dirinya meningkat karena ia berpikir dirinya dapat menangkis serangannya. Dan benar saja, ia mampu melakukannya, sehingga Cheon Muryang pun terkejut. Lee Seok-gi menggertakkan gigi dan terus melawan dengan penuh tekanan. Setelah berhasil melepaskan diri, Tuan Muda segera melancarkan serangkaian serangan cepat dan tepat, menekan lawannya tanpa henti sebelum akhirnya melancarkan satu pukulan kuat sebagai serangan penutup. Namun, Lee Seok-gi dapat menangkisnya dengan mudah. Kemudian, ia berpikir bahwa dirinya sebenarnya berniat menunjukkan sedikit belas kasihan demi menjaga martabat Tuan Muda. Namun ia juga mengaku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk pamer di depan para tetua. Ia meraih pergelangan tangan Muryang, dan tepat saat itu, Lee Seok-gi kembali menyerang dengan menendang perutnya. Cheon Muryang terdorong ke belakang dan terlihat kesakitan. Saat ia menatap ke depan, ia melihat Lee Seok-gi telah mempersiapkan dirinya untuk melancarkan serangan berikutnya. Dengan senyum jahat, ia menyuruh Tuan Muda untuk memperhatikan dengan sangat baik apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ragu, ia langsung menggunakan teknik rahasianya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Serangan itu begitu cepat dan kuat hingga membuat Muryang terkejut. Rentetan pukulan menghantam tubuh Tuan Muda secara bertubi-tubi, membuatnya tampak tidak berdaya untuk membela diri. Melihat Tuan Muda sudah tak bisa melakukan apapun lagi, Lee Seok-gi yang sedang menoleh ke arahnya menyatakan bahwa perbedaan level di antara mereka sangat besar. Dengan senyum kemenangan di wajahnya, Lee Seok-gi berkata dalam hati bahwa sungguh memalukan harus bertarung dengan seorang bajingan, namun setidaknya duel itu cukup berguna untuk memamerkan kemampuannya. Ia lalu mengangkat tinjunya tinggi-tinggi ke udara, bersiap menerima sorakan kemenangan dari para penonton. Namun sesuatu terasa aneh. Alih-alih tepuk tangan, arena justru dipenuhi keheningan yang tidak biasa. Lee Seok-gi mulai merasa bingung, mempertanyakan mengapa ia tidak mendengar satupun suara. Saat ia melihat sekeliling, ia menyadari bahwa pandangannya terasa aneh, seolah-olah tempat latihan di sekitarnya terlihat miring, dan dengan cepat, ia akhirnya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia ternyata sedang terbaring di tanah dan air liurnya terus menetes dari mulutnya. Kebingungan, ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia melihat sebuah sepatu bot perlahan mendekati wajahnya. Ketika ia mengangkat pandangan, ia langsung membeku, karena Cheon Muryang berdiri tepat di depannya. Dengan senyum mengejek, Muryang kemudian bertanya, apakah ia telah tertidur dengan nyenyak. Lee Seok-gi benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi, dan ia bahkan bertanya-tanya mengapa dirinya yang justru terbaring di tanah. Namun saat ia mencoba bergerak, rasa panik langsung muncul dalam dirinya. Tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Ia pun terkejut saat menyadari bahwa pedang kayunya telah rusak dan berserakan di arena. Pada saat itu, kilasan ingatan tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Perlahan-lahan, ia mulai mengingat semuanya. Ia teringat bahwa sebenarnya dialah yang diserang oleh Tuan Muda. Pedang Tuan Muda sempat berbenturan dengan pedangnya, dan langsung menghancurkan pedangnya dalam sekejap, dan saat itu, pedang Tuan Muda langsung menghantam kepalanya. Kekuatan serangan tersebut begitu besar hingga membuat tubuhnya terlempar ke udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah tanpa sempat bereaksi. Kembali ke masa sekarang, Lee Seok-gi akhirnya menyadari kenyataannya, bahwa ia telah dikalahkan sepenuhnya, dan sulit mempercayai kenyataan bahwa dirinya bisa kalah dari seseorang yang dulu dianggap sebagai bocah gemuk yang tidak berguna. Sambil berdiri tenang di hadapannya, Muryang kemudian menyebutnya sebagai calon pengkhianat. Hal itu membuatnya kebingungan, dan saat itu, Muryang melanjutkan bahwa Lee Seok-gi harus berhati-hati, karena mulai sekarang, dirinya akan terus mengawasinya. Lee Seok-gi masih tak bisa mempercayai kenyataan ini. Ia berasumsi bahwa semua ini bisa berakhir seperti ini karena ia sempat lengah sesaat. Namun, karena tubuhnya tak bisa digerakkan, keraguan mulai menyelimuti dalam pikirannya, dan ia pun bertanya-tanya, apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Pada saat itu, Muryang membalikkan badannya ke arah lain, sementara para penonton bertanya-tanya dalam keadaan tidak percaya, apakah duelnya akan berakhir seperti ini.
Di dalam kerumunan itu, Wolyong terlihat meneteskan air mata ketika menyebutkan sebutan Tuan Muda, dan di saat yang sama, Muryang perlahan mengalihkan pandangannya ke atas, ke tempat di mana pamannya berdiri. Tatapan mereka saling bertemu beberapa saat, dan tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun. Cheon Seon-hak hanya mengamati dengan ekspresi tegas yang sulit ditebak. Arena kembali diliputi keheningan, dan di sisi lain, seorang murid seketika mengepalkan tinjunya dengan marah, menggertakkan giginya sambil mengeluh dengan pahit karena Lee Seok-gi telah menghancurkan kesempatan untuk menyingkirkan Tuan Muda. Bisikan-bisikan dari kerumunan penonton secara perlahan mulai terdengar kembali. Mereka mulai saling mempertanyakan apakah yang baru saja mereka lihat hanyalah sebuah tipuan. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak terlihat yang memiringkan hasil pertarungan tersebut, karena bagi mereka, mustahil murid latihan terbaik bisa kalah dengan mudah, dan mereka yakin, pertarungan ini akan membuat kesombongan Tuan Muda semakin menjadi-jadi. Melihat situasi yang mulai memanas, sang komandan agung perlahan berdiri untuk mengumumkan hasil duel. Suaranya bersiap menggema di seluruh arena. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara Muryang tiba-tiba menghentikannya. Dengan nada tenang, ia mengatakan bahwa ia tahu banyak orang di tempat itu tidak menyukainya. Nada suaranya tidak terdengar defensif, tetapi juga tidak menunjukkan kesombongan, dan ia bahkan secara terbuka mengakui semua kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Tanpa ragu, ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki alasan untuk memaafkan tindakannya, dan ia bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai bajingan sampah. Pengakuan itu langsung membuat seluruh arena terdiam. Tidak hanya para murid pelatihan yang terkejut, bahkan para tetua klan pun tampak terdiam mendengarnya. Dalam hati, ia bergumam bahwa ia tidak mengingat satupun wajah seseorang yang pernah ia sakiti. Ia mengakui dalam hati bahwa semua perbuatan itu dilakukan oleh Tuan Muda pertama, Cheon Muryang, bukan dirinya. Namun karena ia telah menjadi Cheon Muryang, ia bersumpah bahwa dirinya akan menanggung semua dosa tersebut. Setelah semua itu, ia membungkuk di depan semua murid pelatihan, untuk menunjukkan sebuah permintaan maaf yang benar-benar tulus. Keheningan berat langsung menyelimuti seluruh lapangan latihan. Tak seorang pun pernah membayangkan bahwa sosok yang selama ini dijuluki bajingan gila akan menundukkan kepalanya di hadapan orang lain. Ia tetap mempertahankan posisi itu cukup lama hingga semua orang menyadari bahwa permintaan maafnya bukanlah sandiwara. Para murid hanya bisa menatap dengan kebingungan. Di antara mereka, kecurigaan bercampur dengan ketidakpercayaan, namun ada juga sedikit perasaan yang tidak bisa mereka jelaskan. Di sisi lain kerumunan, Wolyong menggenggam pedang asli yang sebelumnya ia pegang untuk Tuan Muda. Jantungnya berdebar kencang saat menyaksikan perubahan yang begitu besar pada tuannya. Cheon Seon-hak terus diam saja, namun tatapan yang ia tunjukkan saat melihat Muryang kini telah berubah. Ketika Muryang mengangkat kepalanya, ia seketika mengatakan, jika hal ini tak bisa menghapus kemarahan mereka, dirinya akan menyambut siapapun di tempat latihan, karena ia akan selalu berada di sana mulai sekarang. Setelah mengatakan hal itu, ia berbalik dan berjalan meninggalkan arena, meninggalkan murid latihan terbaik yang telah kalah di belakangnya. Sementara itu, Cheon Seon-hak sedang mengelus janggutnya dengan penuh pertimbangan, dan gumaman pelan keluar dari bibirnya saat ia merenungkan apa yang baru saja ia saksikan. Setelah beberapa saat berjalan menjauh dari arena, Muryang seketika berterima kasih kepada Wolyong karena telah memegang pedangnya. Dia mempersiapkan pedang tersebut karena ingin berjaga-jaga jika saja terjadi hal tak terduga. Wolyong sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan justru menjelaskan, ia sempat merasa gugup, tetapi berkat pedang tersebut yang memberinya ketenangan dan rasa nyaman, ia bisa mengatasi rasa gugup tersebut. Muryang senang mendengarnya. Namun ketika ia meminta pedang itu kembali, Wolyong justru menolaknya. Muryang kebingungan, karena saat itu, ia menyadari bahwa Wolyong enggan melepaskan pedang tersebut dari pelukannya. Tiba-tiba, terdengar suara berwibawa yang menanyakan, apa yang sebenarnya ingin Muryang tebas dengan pedangnya. Suara tersebut merupakan suaranya Cheon Seon-hak, dan saat itu, ia telah berdiri tepat di depan gerbang aula utama. Dengan tatapan tajam, ia kembali mempertanyakan pertanyaan yang sama. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang dalam. Muryang langsung menyadari hal tersebut, dan ia berpikir, ini adalah sebuah ujian. Setelah itu, ia mengucapkan sebuah kata, yaitu, langit. Ia lalu menjelaskan, bahwa apa yang ingin ia tebas dengan pedangnya adalah langit itu sendiri. Jawabannya langsung membuat sang komandan terkejut. Dalam sesaat, ekspresi keterkejutan benar-benar muncul di wajahnya, sebelum akhirnya kembali seperti biasa. Ia bisa sangat terkejut karena sebenarnya, menebas langit adalah jalan pedang yang telah ia kejar selama hidupnya. Namun, mendengar kata-kata itu keluar dari mulut seseorang yang dulu sangat ia benci benar-benar mengguncang dirinya, dan setelah beberapa saat terdiam, ia akhirnya mengakui kemenangan Muryang dan mempersilakannya menyebutkan hadiah yang diinginkannya. Tanpa ragu,
Muryang langsung meminta akses memasuki perpustakaan rahasia klan. Tanpa banyak bicara, komandan langsung menolaknya serta menjelaskan permintaan tersebut berada di luar wewenangnya. Mendengar itu, Muryang mencoba memikirkan sesuatu, dan setelah berpikir singkat, ia seketika mengajukan permintaan yang jauh lebih sederhana. Ia ingin melakukan duel sekali setiap hari, yang diatur untuknya. Permintaan itu membuat komandan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Muryang akan meminta sesuatu yang sesederhana itu. Ternyata, ada alasan di balik itu. Ia ingin berduel sekali setiap harinya karena menurutnya, tak ada pelatihan yang lebih dari pertarungan sungguhan. Setelah mengamatinya cukup lama, Cheon Seon-hak akhirnya mengangguk. Ia menyetujui permintaan tersebut, lalu mengatakan, jika itu yang diinginkan oleh Muryang, maka ia akan menjadi lebih kuat setiap hari. Setelah percakapan itu selesai, komandan pun pergi. Kemudian, Wol Yeon yang sejak tadi diam tiba-tiba menanyakan, apa sebenarnya maksud tuan mudanya ketika ia mengatakan ingin menebas langit. Namun, tuan mudanya hanya menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh dirinya dan sang komandan. Keesokan harinya, berita tentang duel sehari sekali langsung menyebar dengan cepat. Reaksi yang muncul pun sangat beragam. Beberapa orang merasa penasaran, sementara yang lain justru menunjukkan permusuhan secara terang-terangan. Di antara mereka, seseorang yang paling marah adalah seorang murid bernama Cham Yong-hok. Dengan wajah geram, ia langsung menuju halaman latihan setelah mendengar kabar tersebut. Baginya, sangat tidak adil bahwa tuan muda mendapatkan kesempatan seperti itu hanya setelah satu kemenangan. Ia menganggap kemenangannya hanyalah keberuntungan semata, dan tiba-tiba, sesuatu terlintas dalam benaknya. Ia saat itu tidak lagi menunjukkan kemarahannya, dan lantas mengatakan, duel itu sangat menguntungkannya. Ketika ia menggenggam pedangnya, menariknya sedikit untuk bercermin, sebuah kenangan lama tiba-tiba muncul dalam pikirannya, kenangan yang tidak pernah bisa ia lupakan. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah kedai yang cukup mewah, tuan muda yang lama sedang dalam keadaan mabuk. Ia bersikap agresif dan terus berteriak kepada seorang pria yang gemetar ketakutan di hadapannya. Dengan suara keras, ia membanggakan dirinya sebagai tuan muda tertua dari klan Cheon, menuntut agar semua orang mengakui kedudukannya dan tunduk kepadanya. Para murid-murid di sana hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, karena tidak ada satupun yang berani ikut campur. Di antara mereka, Cham Yong-hak yang jauh lebih mudah dan belum memiliki bekas luka di wajahnya seketika berdiri, karena ia ingin menghentikan tuan muda sebelum ia benar-benar membunuh seseorang. Teman-teman semejanya mencoba menghentikannya, namun ia hanya mengabaikan mereka. Ketika tuan muda yang mabuk itu mulai mengayunkan pedangnya untuk menghajar pria tak berdaya tersebut, Cham Yong-hak yang telah berada di belakangnya, seketika terkena ayunan pedang tersebut tepat di wajahnya. Wajahnya pun berdarah, dan ia hanya bisa terdiam karena terkejut. Namun, tuan muda yang mabuk sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut, dan malah menanyakan kenapa ia terluka. Cham Yong-hak hanya bisa menatap ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara tuan muda menuduhnya bahwa ia telah melukai dirinya sendiri untuk menipunya. Kenangan itu perlahan memudar, tetapi meninggalkan kepahitan yang dalam. Kembali ke masa sekarang, Cham Yong-hak terus menatap bayangannya sendiri di permukaan pedangnya. Kebencian perlahan mengubah ekspresinya menjadi senyum sinis, dan menyatakan, ia akan meninggalkan bekas luka di wajah tuan muda, dan berpura-pura kalau itu hanyalah kecelakaan, dan akhirnya terungkap, bahwa ia adalah murid yang terpilih di hari pertama ini untuk berduel dengan tuan muda. Setelah beberapa saat, di bawah terik matahari di tempat latihan klan Cheon, tuan muda terlihat sangat fokus dalam pelatihannya. Tubuhnya terus melompat ke udara berulang kali, tampak seperti sedang menari dengan pedangnya. Setiap gerakannya tajam, terkendali, dan identik dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Tak jauh dari sana, Cham Yong-hak berdiri mengamatinya. Rasa jengkel terlihat jelas di wajahnya saat menyaksikan latihan tanpa henti tersebut. Ia merasa jengkel karena tuan muda yang meminta duel ini, namun sekarang tuan muda tampak sepenuhnya tenggelam dalam latihannya, bahkan tidak memperdulikannya yang sedang menunggu. Pada saat itu, Wol Yong yang sedang menuangkan teh dalam cangkir, seketika menawarkannya untuk meminum teh. Saat Cham Yong-hak menoleh ke arahnya, Wol Yong yang sedang mendekat ke arahnya sambil membawa secangkir teh dan beberapa keping biskuit, menjelaskan ketika tuan muda mulai berlatih, ia seringkali kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, karena itu, mungkin butuh waktu sebelum duel benar-benar dimulai. Ia mengatakan itu dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Cham Yong-hak memperhatikannya dengan saksama, dan mengingat ia pernah mendengar desas-desus bahwa wanita itu adalah pelayan yang dulu pernah berdebat Neung Ryowon. Cham Yong-hak berniat menolak teh dan biskuit tersebut, namun melihat ekspresi ramah Wol Yong, Cham Yong-hak akhirnya menerimanya, lalu bertanya apakah tuan muda benar-benar berlatih seperti itu setiap hari. Wol Yong mengiyakannya, dan menjelaskan bahwa tuan muda tidak pernah melewatkan satu hari pun. Wol Yong lalu mengakui,
Perubahan itu patut dipuji jika dibandingkan dengan perilaku tuan muda di masa lalu, namun ia juga khawatir karena tuan muda terlalu memaksakan dirinya. Cham Yong-hok kemudian menatapnya dengan heran dan menanyakan satu hal. Mengapa ia masih tetap setia pada tuan muda? Padahal tuan muda sering memperlakukannya dengan buruk. Wol-yong mengakui bahwa tuan muda memang telah banyak melakukan kesalahan, namun sekarang, ia yakin bahwa tuan muda benar-benar sedang berusaha berubah dan menebus semuanya, dan ia menyatakan dengan lembut bahwa dirinya mempercayai tuan muda. Perkataannya terngiang di benaknya Cham Yong-hok saat ia menyesap tehnya, karena ia sendiri tidak menyangka bahwa ada beberapa perubahan pada tuan muda. Ketika ia menatap tajam ke arah Muryang, dan menyadari bahwa Muryang berlatih dengan terus-menerus mengulangi gerakan yang sama, ia seketika terkejut. Langkah kakinya tidak pernah melenceng sedikit pun, tinggi lompatannya selalu sama, dan ketika pedangnya mencapai puncak di udara, sudutnya selalu identik, bahkan cara ia menggenggam pedangnya tidak pernah berubah sedikit pun. Cham Yong-hak benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang sedang ia saksikan, dan seketika saja, sebuah pikiran yang menurutnya mengerikan terlintas dalam benaknya, bahwa ia berpikir, tuan muda tidak mengarahkan pedangnya pada udara kosong, melainkan mensimulasikan pertarungan dengan dirinya. Dalam bayangannya, pedang tuan muda mengarah ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan berhenti tepat setelah mengenai wajahnya. Tekanan dari niat membunuh yang ia bayangkan terasa begitu nyata hingga napasnya menjadi berat, sehingga keringat dingin mulai membasahi tubuhnya seolah ia benar-benar sedang menghadapi serangan itu, padahal ia bahkan belum melangkah ke arena latihan. Tanpa ia sadari, tuan muda telah berada di depannya, meminta maaf padanya karena telah membuatnya menunggu, lalu menyambutnya dengan formal dan bahkan memanggilnya dengan namanya. Hal itu membuat Cham Yong-hak terkejut, karena bagi seorang pewaris utama sebuah keluarga, mengingat nama seorang murid biasa adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Ketika Cham Yong-hak mengungkapkan ketidakpercayanya, tuan muda hanya menjawab dengan jujur, bahwa suatu hari nanti semua murid pelatihan akan menjadi prajurit resmi klan, dan karena itulah ia sedang berusaha menghafal semua nama mereka. Jawaban itu membuat Cham Yong-hok terdiam. Seketika, tatapan Muryang tertuju pada bekas luka yang jelas terlihat di wajahnya Cham Yong-hak, lalu dengan nada pelan ia bertanya, apakah luka itu disebabkan oleh dirinya? Cham Yong-hok langsung mengakuinya. Hal itu membuat tuan muda terdiam sesaat, dan tiba-tiba, ia dengan gerakan pelan membungkuk, lalu meminta maaf padanya dengan tulus karena telah meninggalkan bekas luka yang tak bisa dihapus di wajahnya akibat kebodohannya. Udara di sekitar mereka seketika terasa membeku, karena ini pertama kalinya seorang tuan muda dari keluarga utama membungkuk di hadapan seorang murid pelatihan. Pada saat itu, Cham Yong-hak benar-benar tak bisa mempercayai apa yang sedang ia saksikan, karena di masa lalu, ia jelas-jelas mengingat, tuan muda adalah seorang tiran arogan yang tidak pernah mengakui kesalahan dan selalu melampiaskan kemarahannya tanpa kendali. Perbedaan tuan muda di masa lalu dan di masa kini terlalu besar, sehingga membuatnya mempertanyakan apakah pria di depannya adalah tuan muda yang sama. Ketika ia teringat perkataan Wol-yong sebelumnya, Cham Yong-hok seketika meletakkan cangkir tehnya, lalu menyatakan bahwa dirinya telah kalah. Muryang kebingungan karena duel mereka bahkan belum dimulai. Cham Yong-hak kembali mengulangi perkataannya dengan tegas, bahwa ia memang telah kalah, dan pada saat yang sama, ia mulai berjalan pergi. Tiba-tiba, ia berhenti, lalu mengungkapkan, lain kali ia akan mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum menantangnya kembali. Setelah ia berjalan menjauh, Muryang yang sempat melihat senyuman kecil di wajahnya Cham Yong-hak berasumsi bahwa permintaan maafnya telah diterima. Namun, Wo-yong melihat sesuatu yang berbeda di mata Cham Yong-hak. Bukan keramahan, melainkan tekad yang jauh lebih kuat. Tidak lama setelah itu, tuan muda membuat permintaan yang cukup aneh kepada Wol-yong. Ia memintanya menuliskan semua kesalahan yang pernah ia lakukan tanpa terkecuali, termasuk setiap kesalahan yang mungkin pernah ia buat pada Wol-yong sendiri tanpa menyembunyikan apapun. Hal itu membuat Wol-yong terkejut sekaligus terharu, namun ia tetap mengangguk dan menyetujui permintaan tersebut. Pada saat itu, Muryang bergumam, memperbaiki kesalahan masa lalu adalah awal sebenarnya dari jalan yang ingin ia tempuh, karena semua beban dari tuan muda di masa lalu kini telah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Beberapa hari pun berlalu, dan duel pun terus berlangsung tanpa gangguan. Para murid datang dengan penuh amarah setiap hari, dan bahkan menyebutnya sebagai kesempatan untuk membalas kesalahannya, dan menyerang dengan ganas. Namun, tuan muda menghadapi setiap serangan dengan ketenangan yang presisi, menangkis pedang kayu lawannya dengan pedang kayunya melalui gerakan yang efisien dan terkendali, sehingga banyak duel berakhir hanya dalam satu pertukaran serangan. Satu persatu lawannya jatuh, tetapi setelah setiap kemenangan, tuan muda selalu mengulurkan tangannya untuk membantu mereka bangkit sambil memuji usaha mereka. Di hari itu, saat murid yang telah kalah berjalan pergi, ia sempat menyatakan bahwa dirinya sangat sial karena sempat lengah dalam pertarungan. Wol-yong yang mendengar itu, merasa kesal, dan diam-diam mengejeknya sambil mencatat kemenangan tuan muda di hari itu. Tiba-tiba, ekspresi murid tersebut berubah saat merenungkan kata lengah.
Ia teringat saat-saat di mana tuan muda terus berlatih tanpa henti setiap harinya, dan akhirnya, ia tak bisa berkata-kata lagi. Saat ini, Muryang telah berduel selama 6 kali, dan belum pernah dikalahkan sekalipun. Setelah beberapa saat, Muryang terlihat tengah duduk bermeditasi di kamarnya sambil mengalirkan energi internalnya. Keringat perlahan mengucur di dahinya ketika ia berhasil mencapai tingkat ke-7 dari seni matahari surgawi. Namun energi yin dan yang saling bertentangan di dalam tubuhnya justru menghalangi meridian-meridiannya, menghambat aliran qi sehingga menjadi tidak stabil dan memaksanya berhenti sebelum kondisi itu berubah menjadi bencana. Cahaya biru samar berkedip di matanya saat ia berjuang melawan penyumbatan internal tersebut, hingga akhirnya ia menyadari bahwa untuk mengatasi keterbatasan tubuhnya, ia membutuhkan metode kultivasi dengan tingkat yang jauh lebih tinggi. Namun masalahnya, salah satu metode yang ia ketahui tersimpan di perpustakaan rahasia klan. Ketika ia berhenti dari meditasinya, ia merasakan perasaan gelisah yang semakin kuat, seolah ada sesuatu yang penting telah ia lupakan. Tiba-tiba, sebuah ingatan menghantam pikirannya. Ia mengingat, hari ini adalah hari di mana kepala keluarga akan kembali, pria yang pernah menolongnya ketika ia tidak memiliki tujuan hidup di kehidupan sebelumnya. Setelah mengenakan pakaian formal dan membereskan barang-barangnya, tuan muda merasakan antisipasi yang asing di dalam dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah sekarang dirinya bisa memanggil kepala keluarga dengan sebutan ayah, sesuatu yang pernah ia impikan di kehidupannya sebelumnya. Namun sebelum ia bisa memikirkan perasaan itu lebih jauh, teriakan panik tiba-tiba terdengar dari luar. Seorang pelayan bergegas menghampirinya sambil menangis. Pelayan tersebut bernama Hua Hong, teman dekatnya Wol Yong. Ia terlihat sangat panik dan begitu khawatir, dan dengan suara gemetar, ia menjelaskan bahwa Wol Yong saat ini bersama seorang wanita yang dikabarkan adalah tunangan tuan muda. Sementara itu, di suatu tempat terlihat sebuah piring yang telah jatuh di tanah, dan makanan yang berserakan di mana-mana. Di saat yang sama, Wol Yong terlihat berlutut gemetar sambil meminta maaf. Di hadapannya, berdiri seorang wanita angkuh yang mengenakan pakaian putih mewah yang kini ternoda saus makanan, menatapnya dengan penghinaan dingin sementara para pengawalnya berdiri di belakangnya. Wol Yong sangat mengharapkan wanita tersebut bersedia menerima permintaan maafnya, namun sayangnya, wanita itu lantas mengatakan, pakaian yang telah ternodai takkan bisa kembali bersih hanya dengan permintaan maaf. Sambil menyembunyikan sebagian ekspresinya di balik kipas, ia dengan santai memerintahkan anak buahnya untuk menegakkan hukum klan mereka pada Wol Yong. Setelah mengatakan itu, wanita tersebut dan beberapa pengawalnya membalikkan tubuh mereka untuk pergi dari tempat tersebut, menyisakan satu pengawal yang akan menjalankan perintah darinya. Ketika pengawal itu mengeluarkan pedangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas lehernya Wol Yong yang tak berdaya, Hua Hong berlari keluar dari bangunan sambil berteriak memintanya untuk berhenti. Tetapi sayangnya, pengawal tersebut hanya mengabaikannya, dan tepat saat pedangnya akan menyentuh lehernya Wol Yong, Muryang tiba-tiba muncul, menjatuhkan pedangnya ke arah lain dalam sekejap mata. Suara benturan pedang langsung menarik perhatian wanita itu dan para pengawalnya. Muryang langsung menoleh ke arah mereka, sementara para pengawal tersebut langsung bersiap melindungi nona mereka. Muryang kemudian menanyakan apa yang mereka rencanakan. Namun, nona muda tersebut hanya mengabaikan pertanyaannya, dan menanyakan identitasnya serta menuntut haknya untuk ikut campur dalam urusan keluarga Tang. Mendengar itu, Muryang dengan tenang memperkenalkan dirinya, bahwa ia adalah tuan muda pertama dari keluarga Cheon, Cheon Muryang. Mendengarnya, para pengawal langsung menegang. Sikap wanita itu pun berubah, dan dengan senyum sopan yang tipis ia menyampaikan permintaan maaf atas ketidaksopannya. Ia lalu mengungkapkan bahwa ia berasal dari keluarga Tang di Sichuan, dan akhirnya memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Tang Sohye. Muryang sedikit terkejut setelah mengetahui namanya, karena mengingat dengan jelas bahwa nama itu adalah nama istri pertama Cheon Muryang di kehidupan dulu. Kenangan dari kehidupan masa lalunya langsung menyerbu pikirannya dengan kejelasan yang menyakitkan. Di kehidupan itu, kepala keluarga Cheon mengajukan pernikahan kepada keluarga Tang. Kepala keluarga Cheon sengaja melakukan itu karena putus asa dalam menyembuhkan tuan muda Muryang yang telah rusak akibat berbagai ramuan yang telah diminumnya, dan berharap keluarga Tang dapat menyembuhkannya, karena mereka terkenal dengan racun dan penawarnya. Klan Tang menerima tawaran pernikahan itu dengan antusias. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena ambisi lama mereka untuk memperluas pengaruh ke daratan tengah. Dengan itu, Tang Sohye yang terpilih untuk dinikahkan mengenakan gaun pengantin, dan menerima pertemuan pertama yang mengecewakan dengan tenang, dan pada akhirnya, pernikahan mereka pun langsung dilakukan dengan cepat. Setelah melakukan pengobatan selama 10 tahun, kondisi tubuh tuan muda perlahan-lahan mulai membaik. Hal itu membuat kepala keluarga mulai menunjukkan sifat lunak pada keluarga Tang. Menyadari kesempatan tersebut, keluarga Tang pun akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan keluarga Cheon menjadi batu loncatan memperkuat kekuasaan mereka, dan pada akhirnya, hal itu justru menjadi awal mula dari kehancuran keluarga Cheon. Kembali ke masa kini, Muryang menatap Tang Sohye dengan tatapan dingin,
lalu kembali bertanya apa yang ia rencanakan. Tang Sohye hanya memperlihatkan pakaiannya yang berlumuran makanan, lalu dengan nada acuh tak acuh menjelaskan bahwa ia hanya ingin menghukum seorang pelayan yang telah mengotori pakaiannya. Muryang pun marah dan menuntut penjelasan, apakah alasan sepele seperti itu benar-benar cukup untuk membenarkan percobaan pembunuhan terhadap seorang pelayan keluarga Cheon. Tang Sohye mencemooh, menyiratkan bahwa Muryang gagal memahami nilai dari pakaiannya. Ia lalu menambahkan, pelayan itu bisa saja adalah seorang pembunuh yang sengaja menumpahkan racun ke dirinya, dan karena itu, ia sengaja menggunakan hukum keluarga Tang untuk menghukum pelayan tersebut. Muryang semakin kesal mendengar alasan-alasan yang tak masuk akal itu, oleh sebab itu, ia dengan suara tegas menegaskan, ini bukan wilayah keluarga Tang, melainkan wilayah keluarga Cheon, jadi hukum di tempat ini harus dijalankan sesuai hukum keluarga Cheon. Kemudian, Muryang menyatakan bahwa Tang Sohye telah melampaui batas dalam wilayah ini, yang berarti ia secara tidak langsung telah menghina keluarga Cheon. Tang Sohye tak diam saja, ia membalikkan apa yang dikatakan oleh Muryang, dengan mengungkapkan bahwa Muryanglah yang telah menghina keluarganya, dengan menyatakan, hanya karena mereka dari keluarga Cheon bukan berarti kewenangan mereka dalam menjalankan hukum keluarga mereka menghilang, dan saat ia menggigit bibirnya, ia tiba-tiba memerintahkan Muryang untuk menghentikannya kalau ia bisa melakukannya. Setelah itu, seorang pengawal tiba-tiba maju sambil mengeluarkan pedangnya. Saat ia melayang serangannya, Muryang langsung menyadari bahwa pengawal tersebut memiliki aura pedang, sesuatu yang hanya dimiliki oleh master sejati. Ketika ia mencoba menangkis serangannya, ekspresi wajahnya terlihat kesulitan. Pengawal tersebut terus menyerang berulang kali, sementara Muryang terus mencoba menangkis serangannya. Melihat hal itu, Wolyong pun merasa khawatir. Dari belakangnya, Tang Sohye diam-diam mengeluarkan sebuah jarum kecil, lalu melemparnya tepat ke arah Wolyong tanpa diketahui oleh siapapun. Di saat yang sama, ketika pengawalnya Tang Sohye terus melancarkan serangan pada Muryang, Muryang sempat mempertanyakan dalam hati apakah pengawal tersebut adalah pengawal pribadi Tang Sohye. Ia lalu menyadari satu hal, bahwa ilmu pedang mereka seimbang, tapi masalahnya, pengawal tersebut memiliki energi internal dan tubuh fisik yang jauh lebih kuat darinya. Untuk mengatasi hal tersebut, Muryang terpikirkan sebuah cara. Ia dengan cepat mengubah posisinya berdiri, lalu mencoba mendekat dengan halus, kemudian menggunakan teknik halus yang telah ia kuasai dalam kehidupan sebelumnya untuk menargetkan pedang lawannya. Saat pedang pengawal tersebut memasuki jangkauannya, Muryang langsung menggunakan teknik cakar naga, menggerakkan tangannya dengan kecepatan penuh untuk menjatuhkan pedang milik pengawal tersebut. Suara benturan keras pun terdengar hebat saat pedang mereka saling bertabrakan. Pengawal tersebut terkejut dan terdiam sesaat. Namun alih-alih menjatuhkan pedang lawannya, Muryanglah yang secara tidak sadar telah menjatuhkan pedangnya sendiri. Muryang langsung terkejut setelah mengetahui hal tersebut, dan di saat itu, pengawal tersebut tiba-tiba mengungkapkan, ia kecewa karena ia sempat mengira Muryang akan melakukan sesuatu yang hebat. Muryang hanya menatapnya dengan diam, dan dalam hati, ia menyadari satu hal ini bisa terjadi karena perbedaan kekuatan internal mereka terlalu besar. Sebelum mereka kembali bertarung, Tang Sohye tiba-tiba meminta pengawalnya untuk berhenti. Ia melangkah maju, lalu berkomentar, ia tak menyangka tunangannya adalah orang yang selalu siap melindungi seorang pelayan, dan menambahkan, dirinya benar-benar tidak menyesal telah datang ke sini. Saat ia berjalan melewati Muryang, ia melanjutkan bahwa mereka akan bertemu lagi di perjamuan hari ini, dan ia berharap Muryang bersedia menunjukkan sikap yang lebih ramah. Tiba-tiba, sebuah teriakan panik terdengar. Muryang segera berbalik dan melihat Wolyong sudah tergeletak di tanah tak sadarkan diri. Dari kejauhan, Tang Sohye dan pengawalnya terus berjalan menjauh. Dalam hatinya, Tang Sohye merasa sedikit khawatir, karena kondisi tubuh tuan muda pertama keluarga Cheon berbeda dari informasi yang selama ini ia terima, dan ia yakin, jika kepala keluarga Cheon mengetahui kebenaran tersebut, pertunangannya kemungkinan akan dipertimbangkan kembali. Ia kemudian menoleh kepada pengawalnya dan meminta penilaiannya terhadap Muryang. Pengawal itu melaporkan, bahwa meskipun teknik pedang Muryang sangat halus, energi internalnya tetap lemah, sehingga menurutnya 2 orang bawahan saja sudah cukup untuk mengatasinya. Mendengar itu, Tang Sohye dengan suara pelan memberi perintah pada pengawalnya untuk menggerakkan 4 orang, melakukan apapun untuk membuat Muryang tidak boleh hadir di perjamuan nanti. Di saat itu, Muryang mencoba membangunkan Wolyong dengan panik. Muryang mencoba memeriksa kondisinya, lalu menduga bahwa ia telah diracuni. Tiba-tiba, kenangan bersama Wolyong terlintas dalam benaknya. Ia sempat terdiam sesaat karena merasa kesal, dan kemudian segera pergi dari tempat itu, sambil meminta pelayan sebelumnya untuk mengambilkan pedangnya. Ternyata, seorang murid pelatihan telah menyaksikan semua itu, dan bertanya-tanya apakah ia harus melaporkan semua ini pada Nung Ryowon. Setelah beberapa saat, di dalam ruangannya Muryang, terlihat para dokter yang telah berada di sana untuk menyembuhkan Wolyong. Saat itu, seorang dokter menjelaskan pada Muryang, mereka telah melakukan perawatan darurat pada Wolyong, dan untuk saat ini,
mereka berhasil menunda gejala racunnya agar tidak semakin parah. Namun masalahnya, mereka benar-benar tidak bisa menyembuhkannya, karena jika racun tersebut benar-benar berasal dari keluarga Tang, hanya keluarga Tanglah yang memiliki penawarnya. Melihat kondisi Wolyong yang telah sangat memucat, Muryang hanya bisa terus terdiam. Tiba-tiba, ia membalikkan tubuhnya, sambil meminta seorang pelayan untuk menjaga Wolyong, lalu menjelaskan bahwa ia harus menghadiri perjamuan hari ini untuk berperan sebagai tuan muda tak berguna. Setelah beberapa saat, terlihat Cheon Seon-hak yang sedang berjalan sambil memikirkan sesuatu. Ia lalu bertanya-tanya, apa yang direncanakan oleh kepala keluarga, karena ia yakin mereka, yaitu keluarga Tang mampu menelan keluarga Cheon bulat-bulat. Tiba-tiba, ia merasakan aura kejam yang langsung mengejutkannya. Karena penasaran, ia pun berniat pergi ke tempat di mana aura tersebut berasal, karena ia ingin melihat siapa yang memancarkan aura tersebut. Sementara itu, di pinggiran hutan dekat dengan kediaman keluarga Cheon, terlihat burung-burung yang berterbangan tanpa arah karena ketakutan. Tak jauh dari sana, Muryang terus melayangkan pedangnya pada sebuah pohon berulang kali, untuk melampiaskan amarahnya. Cheon Seon-hak yang telah berada di sana, memutuskan untuk memperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Ia lalu menyadari, setiap ayunan pedang Muryang bukan ditunjukkan untuk membelah langit seperti yang telah dikatakannya, tetapi ayunan pedang yang dipenuhi amarah dan niat membunuh, seolah ditunjukkan untuk membantai manusia. Ia berpikir bahwa ini berbahaya, karena jika dibiarkan, ia yakin Muryang bisa saja ditelan oleh amarahnya. Di saat ia hendak melakukan sesuatu, Muryang tiba-tiba melakukan sebuah gerakan yang langsung membelah pohon tersebut. Ia terdiam sesaat, dan pada saat itu, Cheon Seon-hak maju mendekatinya, sambil mempertanyakan, apa yang telah membuat Muryang marah, sampai ia harus melampiaskan amarahnya pada sebatang pohon. Muryang dengan suara tenang menjawab, bahwa ia lemah, dan gagal melindungi orang-orangnya, padahal ia harus menjadi jauh lebih kuat untuk melindungi orang-orangnya. Mendengar itu, Cheon Seon-hak kembali bertanya, siapa sebenarnya yang ia maksud dengan orang-orangnya, dan Muryang menjawab, mereka adalah orang-orang yang ingin ia lindungi, yaitu adalah setiap anggota keluarga Cheon. Tatapannya terlihat kosong saat mengatakan itu, dan ternyata, perkataannya itu telah mengejutkan Cheon Seon-hak. Cheon Seon-hak lalu teringat saat di mana Muryang mengatakan ia ingin melindungi orang-orangnya. Ia lalu berpikir, bahwa pikirannya terlalu sempit, karena sempat mengira, bahwa Muryang hanya ingin melindungi orang-orang yang dekat dengannya. Karena itu, ia tiba-tiba melangkah maju sambil memegang pedangnya, lalu mengingatkan Muryang, bahwa sebelumnya Muryang telah berkata bahwa ia melihat teknik cakar naganya secara kebetulan dan berhasil menirunya, dan mengklaim ia bisa meniru teknik apapun yang ditunjukkan padanya. Setelah itu, ia bertanya, apakah Muryang bisa membuktikan semua itu sekarang? Muryang cukup terkejut karena pamannya tiba-tiba membahas hal tersebut, dan saat ia hendak mengatakan sesuatu, pamannya tiba-tiba menarik pedangnya, sambil menjelaskan, ia menciptakan teknik cakar naga dan mewariskannya kepada para pendekar keluarga Cheon. Ia juga mengakui telah menciptakan teknik yang jauh lebih kuat, tetapi ia belum pernah mengajarkannya pada siapapun, karena mempelajari jurus itu sama seperti berdiri di antara pedang pembelah langit dan pedang pembantai manusia, teknik pedang yang tak diketahui oleh siapapun selain dirinya. Saat ia memancarkan auranya, ia dengan tegas menanyakan, apakah Muryang bisa mempelajarinya hanya dengan melihatnya. Lagi-lagi, sebelum Muryang sempat mengatakan sesuatu, ia langsung mempraktekkan teknik tersebut. Energi kuat terus memancar dari tubuhnya, dan ketika ia maju menerjang ke arah Muryang, ia menyatakan, teknik ini adalah teknik reverse scale slash. Sementara itu, tak jauh dari sana, terlihat beberapa orang yang memakai pakaian pasukan pelatihan keluarga Cheon yang tiba-tiba terkejut, karena melihat pusaran angin yang begitu kuat. Mereka mempertanyakan apa yang terjadi dari arah sana, namun mereka memutuskan untuk mengabaikan hal itu karena mereka harus menyembunyikan pakaian yang mereka kenakan sebelumnya. Ternyata, mereka adalah orang-orang dari keluarga Tang yang diutus untuk menghalangi Muryang pergi ke perjamuan. Mereka telah diberikan sebotol kecil racun oleh nona muda mereka yang katanya dapat melumpuhkan seseorang selama sehari penuh. Saat racun tersebut diminumkan pada seseorang, gejalanya hanya akan terlihat seperti seseorang yang mabuk, bahkan para dokter sekalipun takkan mengetahui penyebabnya. Mereka telah menyusun rencana sempurna untuk membuat tuan muda terlihat seolah-olah pingsan karena mabuk, dan dengan penyamaran ini, mereka yakin mereka takkan ketahuan. Kembali ke tempat sebelumnya, terlihat Muryang yang sedang terkejut, lalu menanyakan, apakah pamannya berniat membunuh keponakannya sendiri. Di belakangnya, banyak pepohonan telah terbelah menjadi dua bagian hanya karena sebuah tebasan pedang. Melihat hal itu, Muryang dalam hati mengakui, teknik reverse scale slash benar-benar sangat kuat. Tiba-tiba, Cheon Seon-hak bertanya, apakah Muryang mengetahui perbedaan antara teknik reverse scale slash dan teknik cakar naga? Ia lalu menjelaskan, ketika seorang pendekar pedang semakin mahir menggunakan pedangnya, ia akan merasa bahwa pedangnya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Pedang dan tubuh adalah kesatuan,
dan itulah yang disebut dengan cakar naga. Ketika ia terus menjelaskan semuanya, Muryang terus mendengarkan semua perkataannya dengan serius, dan ketika penjelasannya sampai pada tahap di mana, terkadang teknik cakar naga tidak akan mampu mengatasi seorang pendekar dengan tingkat kemampuan yang berbeda, ingatan sebelumnya seketika terlintas di benaknya Muryang. Tapi tiba-tiba, Muryang terkejut, karena setelah itu, pamannya menyatakan, ada sebuah cara untuk mengatasi seorang pendekar pedang dengan tingkat kemampuan yang berbeda, yaitu adalah menggunakan teknik reverse scale slash. Kemudian, pamannya menanyakan, apakah ia bisa melakukannya. Saat Muryang menoleh ke arah pepohonan yang telah terbelah menjadi dua bagian, Muryang menyatakan, ia bisa menirunya dan melatihnya sebelum perjamuan dimulai. Mendengar jawabannya, pamannya mengungkapkan bukan itu yang ia maksud, dan melanjutkan, apakah Muryang bersedia melindungi keluarga Cheon seperti ucapannya. Ia sempat terdiam sesaat, dan ketika ia tersenyum kecil, ia menyatakan, ia bisa melakukannya. Pamannya senang mendengarnya, dan ketika ia mulai berjalan pergi, ia mengungkapkan, udara di sekitar sini telah dicemari oleh beberapa tikus, namun ia akan mengabaikannya karena ia akan langsung pergi ke perjamuan yang akan segera diselenggarakan. Muryang menundukkan kepalanya pada pamannya, dan ketika pamannya tidak lagi berada di sana, ia bertanya-tanya, jika para tikus itu memilih untuk bersembunyi, apakah ia harus memaksa mereka memperlihatkan wajah mereka? Ternyata, orang-orang keluarga Tang sedang memperhatikan semuanya, dan Muryang telah mengetahui keberadaan mereka. Mereka menyamar sebagai murid pelatihan, yakin bahwa identitas mereka tidak akan terbongkar. Namun penampilan dan usia mereka justru membuat penyamaran itu terlihat tidak meyakinkan. Tak lama kemudian, ketiga penyusup itu keluar dari persembunyian dan mendekat dengan sikap sopan, membungkuk sambil mengaku sebagai murid pelatihan yang hanya mencari tempat untuk berlatih. Namun Muryang tidak sedikit pun mempercayai mereka. Dengan tenang ia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke depan, lalu secara belak-belakan menyatakan bahwa wajah mereka yang terlalu tua sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka bukan murid dari keluarganya. Muryang lalu menyatakan bahwa ia telah menghafal wajah dan nama setiap murid pelatihan, dan mereka jelas adalah orang asing. Alih-alih menunjukkan rasa takut, Muryang justru tampak bersemangat, seolah situasi itu hanyalah kesempatan untuk menguji dirinya dalam pertarungan. Menyadari bahwa penyamaran mereka telah gagal total, pemimpin para penyusup itu akhirnya menghentikan sandiwara tersebut dan langsung memerintahkan bawahannya untuk menundukkan tuan muda itu serta memaksanya menelan racun pelumpuh. Sementara ketegangan mulai memuncak di dalam hutan, kehidupan di bagian lain wilayah klan tetap berjalan seperti biasa. Di lapangan latihan yang terpencil, para murid pelatihan yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Muryang kini berlatih jauh lebih keras dari sebelumnya, karena kekuatan yang ia tunjukkan telah membangkitkan tekad baru di dalam diri mereka. Di sana, Nung Ryowon berlari tanpa henti, bertekad untuk menjadi lebih kuat agar suatu hari bisa merebut kembali pedang yang telah direbut oleh tuan muda. Bahkan Cham Yong-hok, yang biasanya santai kini memaksakan dirinya menjalani latihan fisik yang berat, mengangkat beban hingga otot-ototnya terasa seperti akan robek. Di seluruh klan, kekuatan Muryang perlahan memicu satu hal yang sama, yaitu obsesi untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, seorang murid pelatihan berlari memasuki lapangan dengan wajah panik, berteriak bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, sebagian besar murid terlalu fokus pada latihan mereka masing-masing, hingga hampir tidak memperhatikannya sama sekali, dan ketika ia menjelaskan, terjadi sesuatu yang buruk pada tuan muda, Nung Ryowon, Cham Yong-hok serta murid pelatihan lainnya langsung melirik ke arahnya dengan tatapan tajam, sambil menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Reaksi yang mereka tunjukkan langsung mengejutkan si pembawa kabar, yang akhirnya menyadari seberapa besar pengaruh dan obsesi yang dimiliki orang-orang ini terhadap Muryang. Sementara itu, kembali di dalam hutan, ketenangan yang ada sebelumnya kini berubah menjadi kekerasan. Muryang terlihat tengah beradu pedang dengan orang-orang dari keluarga Tang tersebut. Meski menghadapi pembunuh berpengalaman, ia bertarung dengan kecepatan dan kepercayaan diri yang tidak goyah. Salah satu dari mereka sudah tumbang, sementara dua lainnya masih berusaha mengalahkannya. Muryang bergerak dengan anggun dan presisi, menghindari setiap serangan dengan kecepatan luar biasa, lalu melancarkan serangan balik. Ketika Muryang berhasil menjatuhkan salah satunya lagi, seseorang yang tersisa akhirnya menyadari satu kenyataan pahit, semua rumor tentang tuan muda pertama keluarga Cheon sepenuhnya salah. Dengan tenang, Muryang berdiri menatapnya, kemudian bertanya, apakah mereka sudah siap mengakui tujuan sebenarnya mereka sekarang? Namun, orang itu menolak, dan dengan santai menyatakan, tanpa bukti, Muryang takkan pernah tahu identitas mereka. Mendengar itu, Muryang menjawab dengan tenang namun penuh keyakinan, menjelaskan bahwa ia tidak memerlukan bukti apapun, karena hanya keluarga Tang lah yang berani melakukan hal-hal seperti ini. Ucapan itu langsung membuat orang itu terdiam sejenak, bukan hanya karena penalarannya yang tajam, tetapi juga karena sikap Muryang yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Namun, begitu Muryang mengungkapkan, berkat mereka, ia akhirnya memiliki alasan untuk membatalkan pertunangan dengan nona muda mereka,
orang itu seketika menyatakan bahwa Muryang masih sangat naif seperti dulu. Mendengar perkataannya, Muryang tersenyum, karena memiliki firasat bahwa ia akan berhasil melakukannya kali ini. Di saat itu, ia segera memposisikan tubuhnya, lalu menerjang ke depan sambil mengayunkan pedangnya, untuk mencoba apakah kali ini ia akan berhasil menggunakan teknik reverse scale slash. Melihat hal itu, orang keluarga Tang tersebut langsung berusaha menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatan di balik tebasan tersebut jauh melampaui perkiraannya hingga benturan itu menciptakan gelombang kejut yang menyapu hutan, membuat burung-burung beterbangan dan pepohonan bergetar hebat. Sementara itu, jauh dari sana, pemimpin operasi klan Tang mulai merasa gelisah saat menyadari bahwa sudah 45 menit berlalu sejak 3 pembunuh itu dikirim, namun tidak satu pun dari mereka yang kembali. Perlahan, kekhawatiran mulai merayapi pikirannya karena jika anak buahnya benar-benar gagal, maka lawan mereka jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan, sehingga ia mulai mondar-mandir sambil memikirkan cara untuk menghapus semua jejak sebelum klan Cheon menyadari semuanya. Di sisi lain, kabar tentang insiden di halaman mulai menyebar di antara para murid pelatihan, dan banyak dari mereka terkejut mengetahui bahwa klan Tang hampir mengeksekusi seorang pelayan hanya karena kesalahan sepele. Saat mereka berjalan melewati hutan sambil membicarakannya, pembicaraan itu berkembang menjadi cerita tentang reputasi mengerikan klan Tang, mulai dari hukum mereka yang kejam, racun mematikan, hingga senjata tersembunyi yang bisa membunuh tanpa peringatan. Salah satu dari mereka bahkan mengingat bahwa kontak sekecil apapun dengan keturunan langsung klan Tang bisa berujung pada eksekusi, yang menjelaskan mengapa banyak orang langsung panik ketika nona muda klan Tang muncul di dekat mereka. Dari sana, mereka mulai membandingkan kehidupan di klan Cheon, dan menyadari bahwa meskipun tuan muda mereka sangat merepotkan, setidaknya klan mereka tidak menghukum mati orang hanya karena kesalahan kecil. Bahkan Nung Ryowon yang pernah menentangnya secara terbuka pun masih tetap hidup. Percakapan itu kemudian berubah menjadi pertanyaan yang lebih serius tentang apakah mereka harus membantu Muryang jika konflik dengan klan Tang benar-benar terjadi, meskipun beberapa di antara mereka masih ragu karena menyadari bahwa musuh yang dihadapi bukanlah lawan biasa. Di tengah keraguan itu, Lee Seok-gi tiba-tiba berbicara dengan lantang bahwa kehormatan klan sedang dipertaruhkan dan mereka tidak bisa tinggal diam, bahkan mendesak semua orang untuk segera mencari tuan muda. Namun, tidak semua orang mempercayai niatnya, karena beberapa justru memandangnya dengan curiga, menganggap bahwa kesetiaannya yang tiba-tiba itu hanyalah oportunisme, dan jika keadaan berubah menjadi berbahaya, mereka tidak akan terkejut jika orang itu justru menjadi yang pertama mengkhianati klan. Saat bergerak menembus hutan dan berjalan paling depan, Lee Seok-gi memperhatikan sesuatu yang mencurigakan di balik pepohonan, di mana di balik bayangan yang redup terlihat seorang prajurit pembersih dari klan Tang berjongkok di dekat tanah sambil membakar tumpukan pakaian, jelas berusaha menghancurkan bukti keberadaan mereka. Dengan perasaan gelisah yang semakin kuat, ia mengamati dari kejauhan saat pria itu sibuk menyalakan api, sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat sebelum prajurit tersebut tiba-tiba merasakan kehadiran asing dan berbalik tajam, menatap lurus ke arah Lee Seok-gi hingga mata mereka bertemu dalam keheningan yang menyesakan. Kepanikan langsung melanda tanpa ampun, membuat Lee Seok-gi berbalik dan mundur secepat mungkin tanpa berani menoleh ke belakang, karena ia sadar bahwa ia secara tidak sengaja telah menyaksikan sesuatu yang mematikan dan seharusnya tidak pernah ia lihat. Ia berlari tanpa henti menembus pepohonan hingga akhirnya mencapai jalan setapak tempat teman-temannya berkumpul, lalu jatuh di hadapan mereka dalam kondisi terengah-engah. Napasnya kacau dan tubuhnya gemetar saat mencoba menjelaskan bahwa ia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Teman-temannya menatapnya dengan bingung, sebagian mencoba memahami ucapannya yang terputus-putus, sementara yang lain mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum salah satu dari mereka benar-benar memahami situasinya, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi dingin, seolah-olah bahaya telah datang tanpa suara dan kini berdiri tepat di dekat mereka. Di saat itu, orang dari klan Tang tersebut melompat ke udara dengan pedang terhunus, bertekad untuk melenyapkan setiap saksi atas tindakannya, dan akhirnya, beberapa murid pelatihan dari keluarga Cheon langsung terbunuh tanpa ampun karena ulahnya. Setelah itu, pria itu kembali maju menerjang ke arah Lee Seok-gi, karena ia berniat untuk membunuhnya saat ini juga. Tak tinggal diam, Cham Yong-hok segera maju dan berhasil menangkis serangannya, sebelum mengenai Lee Seok-gi. Melihat hal tersebut, orang dari keluarga Tang tersebut terkejut, karena tidak menyangka ada seorang murid pelatihan yang bisa menahan pedangnya. Di saat itu, seorang murid pelatihan maju untuk menyerangnya. Ia dengan cepat menjauh untuk menghindar, lalu menanyakan apakah mereka benar-benar adalah murid pelatihan biasa. Seorang murid menjelaskan, mereka kuat karena mereka bukan murid pelatihan biasa. Namun di sampingnya, murid lain justru menyatakan, mereka hanyalah pencundang yang sedang menjalani pengasinan setelah dikalahkan oleh tuan muda. Murid sebelumnya memukulnya dengan pedangnya, lalu melanjutkan, jika klan Tang terkenal karena racunnya, maka klan Cheon terkenal karena pedangnya. Ilmu pedang yang mereka gunakan adalah ilmu pedang luar biasa bernama teknik pedang ganda yang diajarkan langsung oleh Komandan Besar Cheon Seon-hak, dan dari 10 murid pelatihan terbaik, hanya 5 murid terbaik yang dipilih untuk mempelajari teknik pedang tersebut.
Murid di sampingnya membenarkannya, dan dengan serius menegaskan, ia tidak termasuk salah satunya dari 5 murid terbaik. Setelah mendengarkan semua perkataan mereka, orang dari keluarga Tang tersebut tetap menganggap bahwa mereka hanyalah murid pelatihan biasa, dan begitu ia bersiap menyerang, ia terkejut karena murid pelatihan yang telah ia kalahkan sebelumnya tiba-tiba bangkit di dekatnya. Ia semakin terkejut setelah menyadari bahwa kedua murid itu sebenarnya diam-diam berhasil menahan serangannya. Dengan cepat, murid-murid pelatihan langsung mengelilinginya. Ia sama sekali tak takut pada mereka, dan ia bertekad akan membuat mereka sadar betapa menakutkannya dunia dan perbedaan level di antara mereka. Namun setelah beberapa saat, terlihat ia yang telah babak belur, sambil digendong oleh seorang murid pelatihan. Tiba-tiba, Li Seokgi mengungkapkan bahwa ia sakit perut. Saat berjalan pergi, ia meminta teman-temannya untuk duluan karena ia ingin buang air terlebih dahulu. Rupanya, ia ingin memeriksa pakaian yang dibakar oleh orang keluarga Tang itu, dan memutuskan untuk membawanya karena berpikir pakaian tersebut akan berguna nanti. Sementara itu, saat murid pelatihan lainnya terus berjalan dengan perlahan, dan berpikir bahwa mereka harus mencari tuan muda terlebih dahulu, mereka terkejut karena menemukan tuan muda bersama seseorang yang telah pingsan. Sore harinya, menjelang malam, di mana di tempat itulah perjamuan keluarga Cheon dengan keluarga Tang akan dilangsungkan, terlihat kepala keluarga Cheon yang memasuki aula tersebut sambil dikawal oleh orang-orangnya. Ia memiliki wibawa yang hebat, pantas disebut sebagai kepala keluarga Cheon, dan banyak orang mengakuinya dan terkesima padanya. Setelah berdiri tepat di hadapan singgasananya, ia segera menyambut para tamu yang telah hadir, lalu menyatakan, sebelum ia memulai perjamuannya, ia ingin menyambut tamu spesial terlebih dahulu. Kemudian, seseorang segera mengumumkan, putri bangsawan keluarga Tang memasuki ruangan. Orang-orang keluarga Tang memasuki ruangan, dan di saat itu, para tamu sungguh tak menyangka, tamu spesial keluarga Cheon adalah keluarga Tang. Setelah Tang Sohye dan para pengawalnya memasuki ruangan, kepala keluarga Cheon menyatakan, keluarga Cheon ingin mengembangkan dan mempererat hubungan dengan keluarga Tang, dan di saat itu, ia langsung mengumumkan pernikahan kedua keluarga mereka. Para tamu terkejut dan saling mempertanyakan siapa yang akan menikah, dan saat mereka terus membicarakan hal itu, Cheon Seonhak hanya bisa menyimak sambil memejamkan matanya. Pada saat yang sama, Tang Sohye seketika tersenyum, karena kepala keluarga Tang telah mengumumkan pernikahannya secara resmi, ia yakin keluarga Cheon tidak bisa membatalkannya. Melihat putranya tidak berada di tempat itu, kepala keluarga Cheon menanyakan pada seorang prajuritnya tentang keberadaannya, padahal ia sudah memerintahkannya untuk hadir apapun yang terjadi. Prajuritnya menjawab, ia telah menyuruh seorang pelayan untuk mencarinya di kediamannya. Namun, pelayan itu tidak dapat menemukannya. Mendengar percakapan mereka, seorang prajurit keluarga Tang diam-diam berbisik pada nona mudanya, bahwa tuan muda keluarga Cheon kemungkinan besar telah ditangani dengan baik, dan ia telah menempatkan orang-orang mereka di luar untuk berjaga-jaga. Hari semakin gelap, perjamuan terus berlangsung, dan akhirnya sampai di mana perjamuan akan berakhir. Kepala keluarga Cheon berdiri, menghela nafasnya, lalu berterima kasih pada para tamu karena telah meluangkan waktu untuk hadir. Tiba-tiba, ia terdiam, karena mendengar suara keributan dari luar. Kemudian, seorang prajurit keluarga Tang terdorong masuk dari pintu masuk, yang langsung mengejutkan semua orang. Setelah itu, seseorang memasuki aula, sambil mengatakan, beraninya orang luar menghalangi jalannya. Melihat kedatangan orang itu, Tang Sohye menggigit bibirnya, karena rupanya, orang itu adalah tuan muda pertama yang diikuti oleh para murid pelatihan dari belakangnya. Para tamu mempertanyakan, siapa pria yang berjalan paling depan, dan mereka sadar, orang-orang yang mengikutinya dari belakang adalah murid pelatihan keluarga Cheon karena mereka memakai pakaian murid pelatihan. Dengan cepat, Cham Yong Hok maju ke depan, dan sambil mengangkat pedangnya, ia mengumumkan, tuan muda pertama keluarga Cheon memasuki ruangan. Kepala keluarga Cheon sempat tak percaya bahwa pria itu adalah tuan muda. Namun, Cheon Seonhak langsung membenarkan bahwa pria itu benar-benar Cheon Muryam. Kepala keluarga Cheon terkejut, karena ia tidak menyangka, Cheon Muryang bisa berubah seperti ini hanya dalam beberapa bulan selama ia tidak ada, dan mempertanyakan apa yang telah terjadi padanya. Muryang berjalan mendekatinya, dan saat ia telah berada tepat di hadapannya, kepala keluarga menanyakan alasan di balik keributan ini. Muryang terdiam sesaat, karena berpikir, jika dirinya ingin mengambil penawar racun dari Tang Sohye, ia harus membatalkan pertunangan dengannya meskipun pertunangan tersebut baru diumumkan. Setelah itu, ia dengan tegas mengungkapkan bahwa ia ingin membatalkan pertunangannya. Para tamu terkejut karena pernyataan tersebut, dan mempertanyakan keputusan apa yang akan diambil oleh kepala keluarga Cheon, sementara Tang Sohye hanya bisa menyimak apa yang sedang mereka bicarakan. Ketika kepala keluarga menanyakan alasannya, Muryang segera menceritakan semuanya, bahwa keluarga Tang mencoba membunuh pelayannya, dan mereka melakukan di dalam wilayah keluarga Cheon sendiri. Ia telah turun tangan untuk menghentikan mereka, namun, meskipun dirinya telah memperkenalkan dirinya sebagai tuan muda pertama keluarga Cheon,
mereka tetap mengabaikannya dan justru menyerangnya. Saat ia sedang bertarung melawan prajurit keluarga Tang, seseorang dari keluarga Tang diam-diam meracuni pelayannya, dan saat ini, kondisi pelayannya sedang dalam bahaya. Tiba-tiba, Tang Sohye angkat bicara. Ia menyatakan itu semua terjadi karena pelayan tersebut telah mengotori pakaiannya, dan ia mencoba menghukumnya sesuai hukum keluarganya, dan di kalimat terakhir, ia menanyakan apakah memang pantas melakukan semua ini hanya karena seorang pelayan. Mendengar itu, Muryang dengan tegas menegaskan, dia bukan hanya seorang pelayan, melainkan adalah orangnya. Tang Sohye hanya bisa menggertakkan giginya mendengar semua itu, sementara kepala keluarga Cheon sedikit terkejut, karena ini pertama kalinya ia mendengar Muryang mengatakan sesuatu seperti itu. Namun tiba-tiba, ia mengungkapkan bahwa ia sangat memahami dan menghormati hukum keluarga Tang. Ia mengakui bahwa pelayan keluarga Cheon telah melakukan kesalahan, dan karena keluarga Tang tidak bisa menegakkan hukum keluarga mereka di tempat ini, ia bisa menerima bahwa semua yang dilakukan oleh keluarga Tang adalah pembelaan diri. Tang Sohye sedikit lega mendengar perkataannya, dan setelah itu, kepala keluarga Cheon melanjutkan, karena semua itu, ia tidak akan mempermasalahkan hal tentang pelayan tersebut. Muryang mencoba membela diri, namun sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, kepala keluarga Cheon menyelanya, dengan menyatakan, meskipun keadaan pelayannya sangat disayangkan, hal itu takkan bisa menjadi alasan untuk membatalkan pertunangan yang telah disepakati oleh dua keluarga. Tang Sohye tersenyum lega karena kepala keluarga Cheon berani membelanya, namun tiba-tiba, ekspresi kepala keluarga Cheon berubah, lalu mempertanyakan, apakah memang benar keluarga Tang berani menyerang Muryang meskipun mereka telah mengetahui identitasnya, dan menambahkan, ini bisa menjadi alasan kuat untuk membatalkan pertunangan. Pertanyaan tersebut ditunjukkan langsung pada Tang Sohye, dan kepala keluarga Cheon memintanya untuk menjawabnya dengan hati-hati. Muryang melihat ini adalah sebuah kesempatan, namun di saat itu, Tang Sohye justru dengan tegas menyangkal hal tersebut, menjelaskan tuan muda ikut campur hanya saat pengawalnya mengeluarkan pedang untuk menghukum pelayan tersebut, dan akhirnya terjadi keributan sesaat. Seorang murid pelatihan yang telah menyaksikan semua kejadian itu tidak diam saja, ia langsung melaporkan semua yang ia lihat, bahwa sudah jelas serangan tersebut ditunjukkan langsung pada tuan muda. Tang Sohye meminta bukti kuat atas kesaksiannya, dan murid tersebut hanya menjawab bahwa ia hanya mengatakan apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tang Sohye terus menyangkal semua perkataannya, dan menyatakan bahwa murid tersebut adalah orangnya tuan muda, dan sudah jelas ia sedang berbohong untuk membela tuan muda. Tang Sohye juga menyatakan, jika murid tersebut berani mengucapkan omong kosong lagi, ia akan menuntutnya karena berani memberikan kesaksian palsu. Melihat Tang Sohye terus memutarbalikkan fakta, Muryang tiba-tiba meminta murid-murid pelatihan untuk membawa orang-orang keluarga Tang yang telah mereka tangkap. Tang Sohye terkejut saat melihat orang-orang yang ia kirim untuk meracuni Muryang diseret masuk ke dalam, dan saat mereka semua telah berada di dalam ruangan, Cham Yong-hok langsung menjelaskan pada kepala keluarga Cheon, bahwa orang-orang ini adalah orang-orang keluarga Tang yang menyamar sebagai murid pelatihan untuk meracuni tuan muda. Kepala keluarga Cheon terkejut, dan di saat yang sama, Cham Yong-hok melanjutkan, mereka membawa botol mencurigakan. Dirinya dan murid pelatihan lain memutuskan untuk mengujinya pada salah seorang dari mereka, dan orang itu justru berakhir dalam keadaan mabuk berat. Karena itu, mereka sangat yakin, orang-orang itu berencana membuat skenario untuk membuat tuan muda berakhir dalam keadaan mabuk berat, agar tuan muda tidak bisa menghadiri perjamuan ini. Kemudian, Nung Ryowon menambahkan, dari awal, rencana mereka sudah gagal total, karena selama beberapa bulan terakhir, tuan muda tidak pernah menyentuh alkohol sedikitpun, dan hanya berlatih setiap hari dan memegang pedang tanpa pernah absen sehari pun. Ia lalu bersumpah, dirinya dan semua murid pelatihan bisa bersaksi tentang itu, dan jika perlu, ia berani mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kesaksian dirinya. Kepala keluarga Cheon terdiam sesaat setelah mendengar kata-katanya, namun di sisi lain, Tang Sohye terus mendesak Muryang untuk memberikan bukti yang jelas. Muryang menyatakan bahwa ia sungguh tidak tahu malu, lalu menyuruhnya tenang karena ia memiliki bukti. Kemudian, Cham Yong-hok menceritakan, menurut balai medis, sebotol obat yang mereka temukan adalah obat rahasia yang mengandung anestesi dan racun yang melumpuhkan. Balai medis tidak bisa mengetahui kombinasi racun dan tidak dapat menemukan metode pembuatannya, dan menurut mereka, obat tersebut sudah pasti berasal dari keluarga Tang karena hanya keluarga Tang lah yang bisa menciptakan obat seperti itu. Mendengar semua itu, para tamu mulai saling berbisik. Mereka mempertanyakan apakah rumor-rumor tentang keluarga Tang yang telah tersebar di mana-mana memang benar, dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka harus menjauhi keluarga Tang. Tiba-tiba, Tang Sohye menutup wajahnya dengan kipasnya, lalu tertawa kecil karena menganggap semua ini sangat lucu dan tidak masuk akal. Ia lalu menjelaskan, tuan muda sendirilah yang membawa obat itu, tetapi kenapa orang-orang keluarga Tang yang dituduh mencoba meracuninya? Terlebih lagi, orang-orang itu memakai seragam murid pelatihan keluarga Cheon, padahal pakaian tersebut bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarangan orang. Jadi bagaimana mungkin klan Tang yang baru tinggal selama 3 hari mendapatkan pakaian-pakaian tersebut? Ketika ia memperlihatkan wajahnya, ia mempertanyakan,
Sejak kapan pendapat balai medis keluarga Cheon bisa dianggap bukti, dan jika hal itu benar-benar bisa dilakukan, menurutnya, mereka harus menanyakan pendapat balai medis keluarga Tang, karena balai medis keluarganya sudah jelas lebih ahli dalam melihat apakah racun tersebut benar-benar buatan keluarga mereka. Mendengar semua itu, Muryang sungguh tak menyangka bahwa Tang Sohye bisa membalikan keadaan hanya dengan beberapa kalimat darinya. Ia sungguh bingung harus melakukan apa, dan saat itu, dua murid pelatihan yang telah terluka mencoba menceritakan bahwa mereka telah diserang oleh keluarga Tang. Namun, hal tersebut tidak dapat mengubah keadaan, karena pertikaian antar keluarga memang sudah sering terjadi, dan Tang Sohye menyatakan, jika memang perlu diselidiki, maka hal itu harus diselidiki secara terpisah. Suasana terdiam sesaat, namun tiba-tiba, kepala keluarga Cheon mengakui semua omongan Tang Sohye, dan menanyakan apakah Muryang memiliki bukti lain, apakah orang-orang yang ia tangkap berasal dari keluarga Tang. Jika tidak, maka ia akan diminta pertanggungjawaban karena memfitnah keluarga Tang. Terlebih lagi, ia telah membuat tuduhan palsu untuk membatalkan pertunangan, di mana itu merupakan kejahatan berat yang harus dihukum seberat-beratnya, karena hal itu dapat mengganggu urusan besar antar kedua keluarga. Kepala keluarga Cheon lalu melanjutkan, jika Muryang tetap tidak memiliki alasan yang benar untuk membela diri, status sebagai tuan muda pertama akan dicabut dan diusir, dan ia bahkan bisa diserahkan pada keluarga Tang untuk dihukum. Setelah itu, kepala keluarga Cheon menanyakan untuk terakhir kalinya, apakah Muryang memiliki bukti. Muryang hanya bisa terdiam sesaat, menyadari bahwa situasinya benar-benar buruk karena ia tidak memiliki bukti apapun yang bisa ia tunjukkan sekarang. Ia juga sadar, bahkan jika semua kebenarannya akan terungkap setelah penyelidikan resmi, itu semua sudah terlambat untuk membatalkan pertunangan, dan Wolyong kemungkinan besar sudah tak bisa bertahan. Saat ia menoleh ke arah para murid pelatihan, karena berpikir mereka kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat darinya jika penyelidikannya gagal, perhatiannya langsung tertuju pada Lee Seok-gi karena ia satu-satunya yang terlihat santai di situasi ini. Ketika ia terus memperhatikannya, ia secara tidak sengaja melihat, Lee Seok-gi sedang menyembunyikan sesuatu di dalam pakaiannya, dan ia langsung menduga bahwa apa yang ia sembunyikan adalah pakaian orang-orang keluarga Tang. Kemudian, cerita dialihkan beberapa saat yang lalu, di mana saat itu, setelah para murid pelatihan bertemu dengan Muryang, Lee Seok-gi muncul sambil mengungkapkan dengan santai bahwa ia senang bertemu dengan tuan muda. Muryang menatapnya dengan penuh kecurigaan, lalu menanyakan apakah ia menyembunyikan sesuatu. Saat itu, Muryang telah mengetahui situasi yang telah terjadi pada mereka, bahwa Lee Seok-gi yang berjalan paling depan tiba-tiba diserang oleh seseorang dari keluarga Tang. Oleh karena itu, ia menduga Lee Seok-gi pasti melihat sesuatu yang dilakukan oleh orang dari keluarga Tang tersebut. Dengan tenang, Lee Seok-gi menyangkal tuduhan tuan muda, dan memastikan bahwa ia tidak melihat apapun. Muryang sulit mempercayai apa yang dikatakan olehnya, karena itu, ia menjelaskan bahwa mereka saat ini berada di perahu yang sama, dan memintanya untuk tidak pernah berpikir mengkhianati mereka. Untuk meyakinkan tuan muda, Lee Seok-gi perlahan membalikan tubuhnya untuk menyembunyikan ekspresinya, lalu bersumpah, jika ia berani mengkhianati mereka, maka ia akan langsung menderita penyimpangan Qi. Kembali ke masa kini, terlihat Muryang yang sudah sangat kesal, karena ia dapat mengetahui bahwa Lee Seok-gi benar-benar berencana mengkhianatinya. Saat ia menatap telapak tangannya dan mencoba menenangkan dirinya, ia tiba-tiba menjelaskan kepada kepala keluarga bahwa semua yang telah ia katakan adalah kenyataan. Namun, meskipun kenyataan tersebut tidak dapat dipercayai oleh kepala keluarga, ia memohon untuk menghukumnya saja dan mengampuni para murid pelatihan. Sayangnya, permohonannya ditolak mentah-mentah, karena bersekongkol dalam mengganggu urusan antar keluarga merupakan kejahatan berat dan harus dihukum seberat-beratnya. Karena itu, kepala keluarga Cheon menegaskan, ketujuh murid pelatihan yang bersama Muryang akan dihukum dengan keras. Mendengar kata tujuh, Lee Seok-gi sempat terdiam. Ia diam-diam menghitung berapa jumlah murid pelatihan yang ada di tempat ini, dan saat ia benar-benar yakin bahwa mereka berjumlah 7 orang bersama dirinya, ia jelas langsung terkejut khawatir. Kekhawatirannya meningkat ketika Muryang dengan sengaja menanyakan, apakah dia, Lee Seok-gi, seseorang yang memimpin murid pelatihan lainnya dalam membantunya akan mendapat hukum yang jauh lebih berat. Kepala keluarga membenarkannya, dan menjelaskan, jika tuduhan yang mereka buat terbukti palsu, Lee Seok-gi bahkan bisa dieksekusi. Hal itu membuat Lee Seok-gi tak bisa berkata-kata karena sudah sangat khawatir. Ia mengaku dalam hati bahwa ia memiliki bukti, yaitu pakaian orang-orang keluarga Tang yang sedang ia sembunyikan dalam pakaiannya. Ia berencana menyerahkannya pada keluarga Tang karena berencana memulai semuanya dari awal untuk menjadi murid di sana. Sebelumnya, ia memiliki dua pilihan, yaitu menyerahkan buktinya, menerima tepuk dan kembali hidup sebagai murid pelatihan keluarga Cheon tanpa dukungan siapapun, atau menyembunyikan buktinya, kemudian menyerahkannya kepada keluarga Tang untuk membuka jalan menuju kesuksesan sebagai murid keluarga Tang. Kini, pilihan keduanya, yaitu rencana utamanya tidak berjalan sesuai perkiraannya, karena jika ia tidak menyerahkan buktinya pada kepala keluarga Cheon,
ia yakin dirinya akan berakhir dieksekusi. Ketika ia terus memikirkan jalan keluar, Tuan Muda tiba-tiba dengan santai mengungkapkan, ketujuh murid pelatihan dan dirinya berada di perahu yang sama, oleh karena itu, ia memohon untuk membunuh mereka semua sekaligus, dan jelas, hal tersebut langsung mengejutkan semua murid pelatihan. Muryang kemudian membuat permintaan, karena mereka akan dieksekusi, ia ingin pihak kepala keluarga melakukannya dengan semenyakitkan mungkin, diawali dengan mencabut kuku mereka, mencungkil mata, mencabut lidah, hingga membelah perut sampai isi perut mereka keluar, agar hal yang sama tidak terulang di masa depan. Saat Muryang terus mengatakan sesuatu yang menakutkan dengan santai, Lee Seogi yang sudah sangat khawatir, akhirnya mengaku bahwa ia memiliki bukti. Mendengar itu, Muryang seketika tersenyum, karena akhirnya, rencananya berjalan lancar. Di sisi lain, kepala keluarga Cheon dan Tang Sohye tiba-tiba terkejut, dan di saat itu, Lee Seogi langsung menunjukkan pakaian orang-orang keluarga Tang. Ia kemudian menceritakan, ketika ia yang berjalan paling depan naik ke bukit kecil dan menoleh ke bawah, ia secara tidak sengaja melihat seorang dari keluarga Tang berusaha membakar pakaian tersebut. Ia yakin pakaian tersebut merupakan pakaian milik orang-orang yang menyergap Tuan Muda, karena saat seseorang yang tengah membakar pakaian tersebut menyadari keberadaannya, ia langsung mengejar dirinya dan berakhir melukai dua murid pelatihan yang ada bersamanya. Di kalimat terakhir, Lee Seogi menjelaskan bahwa ini adalah masalah serius, sehingga ia baru melaporkannya sekarang setelah memastikan semuanya. Wajahnya dipenuhi keringat dan nafasnya terengah-engah saat melaporkan semua itu, dan sisi lain, semua murid pelatihan terlihat tengah menatapnya dengan wajah memerah karena terharu tak menyangka ia akan melakukan ini. Tiba-tiba, seorang pengawal keluarga Tang maju, mendorong seorang murid pelatihan yang menghalangi jalan. Kemudian, Tang Sohye dan pengawal tersebut berjalan mendekati Lee Seogi. Setelah memastikan bahwa pakaian tersebut benar-benar milik keluarganya, Tang Sohye yang menyembunyikan ekspresinya seketika marah karena pengawal yang ia tunjuk tak bisa menangani hal ini dengan benar. Ia lalu mengaku bahwa itu memang merupakan pakaian keluarganya, namun, ia tak mempercayai bahwa pakaian tersebut milik orang-orang yang mereka tangkap karena mereka tidak memiliki bukti yang bisa membenarkannya. Ia lalu menyatakan, jika Lee Seogi tidak bisa menunjukkan buktinya, maka ia tidak akan tinggal diam dan menuntut Lee Seogi karena berani membuat tuduhan palsu. Tidak tinggal diam, Muryang berjalan mendekatinya sambil memperingatinya untuk menjaga mulutnya, kecuali jika ia memang ingin dituntut karena memutarbalikkan fakta. Muryang kemudian berbisik padanya, memperingatinya bahwa keluarga Cheon memiliki anjing pelacak sangat terlatih, yang sudah pasti bisa melacak bau, dan menanyakan pendapat Tang Sohye tentang apa yang akan terjadi jika anjing tersebut dibawa ke sini. Peringatan tersebut membuat Tang Sohye menggertakkan gigi karena mempercayai omongannya. Ia bisa percaya karena keluarga Tang juga memiliki anjing seperti itu yang bahkan bisa melacak bau sehelai sutra yang terkubur sedalam 3 kaki di bawah tanah. Pada saat itu, Muryang mengulurkan tangannya meminta penawar racunnya sekarang dan membatalkan pertunangan mereka dengan baik-baik. Jika tidak, ia mengancam akan membawa anjing pelacak tersebut ke sini. Karena Tang Sohye hanya diam saja, Muryang menanyakan, jika anjing tersebut membongkar kebohongan tak tahu malunya, apakah ia dan keluarga Tangnya mampu menanggung semua akibat dari tindakannya. Ketika Tang Sohye mencoba memikirkan sesuatu, ia bertanya balik pada Muryang, apakah ia siap menjadikan keluarga Tang sebagai musuhnya hanya karena seorang pelayan. Muryang tetap mengulurkan tangannya, dan dengan ekspresi tanpa keraguan sedikitpun, ia mendesaknya untuk memberikan penawarnya sekarang juga. Tang Sohye hanya bisa terdiam dan menggertakkan giginya, dan tiba-tiba, tetua keluarga Tang yang sedang duduk, berdiri memukul meja dengan keras, menuntut penjelasan kenapa pertunangan yang sudah disepakati harus diperdebatkan. Perlahan, energi ungu memancar dari tubuhnya. Energi tersebut begitu pekat dan kuat, hingga membuat para tamu terkejut karena mereka mengetahui energi tersebut hanya bisa dipancarkan oleh master tingkat tinggi yang telah mencapai puncak. Tetua keluarga Tang benar-benar sudah sangat marah, karena tak menyangka keluarga Cheon berani memperlakukan tamu terhormat seburuk ini. Ia terus menuntut penjelasan tentang mengapa nona mudanya terus disalahkan seolah ia adalah seseorang yang bersalah, padahal sebelumnya nona mudanya tidak pernah diperlakukan seperti ini, karena mereka yang melakukannya pasti akan langsung dibunuh sebelum benar-benar melakukannya. Ketika tetua keluarga Tang tersebut terus mengoceh sambil mengeluarkan energi berbahaya, Cheon Seonhak seketika maju untuk menghentikannya. Semua omongan dan tindakannya telah membuat Cheon Seonhak marah, karena itu, ia sama sekali tak ragu mengeluarkan energi merahnya untuk menghadapi tetua keluarga Tang tersebut. Perlahan, energi ungu milik tetua keluarga Tang memudar. Ia semakin marah, oleh karena itu, ia langsung bersiap menarik pedangnya. Melihat hal tersebut, Cheon Seonhak juga langsung mempersiapkan dirinya, dan di saat yang sama, pengawal keluarga Tang dan pengawal keluarga Cheon langsung melakukan hal yang sama. Situasi semakin memanas di antara kedua belah pihak, sementara para tamu terlihat tengah kebingungan, karena tak menyangka sesuatu seperti ini akan terjadi. Pada saat itu, kepala keluarga Cheon yang sedari tadi diam saja tiba-tiba angkat bicara. Ia meminta tetua keluarga Tang untuk meredakan amarahnya, dan menjelaskan,
Pertunangan yang telah disepakati tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, kecuali pihak lain telah melakukan kesalahan besar. Tetua keluarga Tang menganggap penjelasan tersebut sangat aneh, seolah terdengar kepala keluarga Cheon tengah menyatakan bahwa keluarga Tang telah melakukan kesalahan besar dan mengumumkan pembatalan pertunangan tersebut. Ia benar-benar tak terima, tetapi sebelum ia bisa melakukan sesuatu atau mengatakan hal selanjutnya, kepala keluarga Cheon tiba-tiba memancarkan energi yang benar-benar aneh. Energi tersebut berwarna-warni seperti pelangi, dan walaupun energi tersebut terlihat indah, energi tersebut sebenarnya sangat berbahaya. Dengan cepat, energi tersebut semakin kuat, dan tiba-tiba, 5 bayangan pedang muncul tepat di belakangnya. Para tamu sungguh sulit mempercayai apa yang sedang mereka saksikan, dan tepat saat itu, kepala keluarga Cheon menyatakan, segala hal memiliki batasan, dan memerintahkan tetua keluarga Tang untuk berhenti menguji kesabarannya.